Chapter 381. Harta karun langka taklukkan iblis. Mulai formasi mantra, Feng Saniang berteriak keras saat dia melambaikan spanduk biru di tangannya, menyebabkan riak melingkar biru tiba-tiba mengalir dari spanduk. Yang lain mengikuti, diam-diam mengibarkan bendera formasi mereka. Dalam sekejap, kecemerlangan biru menyelimuti mereka semua. Setelah beberapa kilatan cahaya, mereka semua menghilang tanpa jejak. Dari kejauhan, hanya laut kosong yang bisa dilihat di tempat mereka dulu berada. Sesaat kemudian, dua garis cahaya terbang melewati area ini tanpa niat untuk melambat seolah-olah mereka benar-benar melarikan diri untuk hidup mereka. Kabut putih di belakang mereka mengikuti mereka tanpa ragu sedikit pun. Begitu kabut putih terbang ke jangkauan formasi sihir, kabut itu dikelilingi oleh gerimis cahaya biru dan penghalang cahaya biru besar muncul entah dari mana, menjebaknya di dalam. Pada saat ini, Feng Saniang dan yang lainnya semua muncul di sekitar penghalang. Mereka semua mengangkat bendera mereka tinggi-tinggi dan menunjuk ke penghalang cahaya, menembakkan sinar cahaya biru dengan ketebalan mangkuk. Saat penghalang cahaya besar menyerap sinar, kilaunya menjadi semakin terang dan warnanya menjadi lebih dalam. Setelah ini terjadi, garis-garis cahaya kuning dan kemasan segera terbang ke atas penghalang cahaya. Cahaya kemudian memudar untuk mengungkapkan Penatua Miao dan pria kekar dengan rambut panjang dan acak-acakan. Bagus, bagus. Selanjutnya, kamu harus menahan serangan balik binatang itu dan izinkan kami menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkannya dengan harta langka kami. Penatua Miao berteriak dengan ekspresi gembira. Setelah saling melirik dengan Penatua Gu, keduanya masing-masing meraih dada mereka dan mengeluarkan sepasang tombak tembaga kuno yang sudah usang. Selain tip mereka yang kusam dan tidak bersinar, tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan. Dua tetua formasi inti dari 6 istana bersatu tumbuh serius dan mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Tombak panjang itu kemudian melayang jauh dari genggaman mereka dan melepaskan cahaya kuning yang berangsur-angsur menjadi lebih terang. Pada saat itu, bayi Carp Beast sepertinya menyadari bahwa dia terjebak. Setelah serangkaian tangisan bayi yang menyedihkan, kabut putih besar selebar 300 meter itu tiba-tiba menyusut kembali ke tengahnya. Dalam sekejap mata, itu menyusut menjadi sekitar 40 meter, membentuk penghalang kabut putih susu. Pada saat yang sama, ratapan menggelegar datang dari kabut dan seketika berubah menjadi satu tangisan, memekakkan telinga para pembudidaya di sekitar formasi dan menyebabkan mereka merasa khawatir. Setelah ratapan bayi tiba-tiba berhenti, bola cahaya biru seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kabut, meluncurkan serangan sombong terhadap penghalang cahaya biru. Momentum serangan yang ganas menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Ketika bola cahaya berada 30 meter dari penghalang, mereka melepaskan awan biru yang bersinar. Sebagian kecil dari bola cahaya berkelebat di dalam awan mereka dan menghilang, hanya untuk muncul lagi di atas kabut putih. Setelah itu, jatuh. Sebagian dari serangan ini benar-benar kembali, menghindari mantra formasi. Namun, bola cahaya itu jumlahnya sangat banyak, dan sebagian besar dari mereka berhasil mengenai penghalang biru. Tiba-tiba, baik penghalang cahaya biru dan kabut putih meletus dengan keras dengan cahaya putih, tetapi cahaya kabut putih menghilang dengan sekejap. Adapun penghalang cahaya, dindingnya bergetar. Cahaya biru dan putih berkedip, terjalin satu sama lain seolah-olah penghalang cahaya akan runtuh. Semuanya, cepat gunakan lebih banyak kekuatan sihir. Ini adalah salah satu gerakan membunuh bayi ikan mas, Divine Waterstar Thunder. Kita hanya perlu bertahan selama beberapa menit lagi. Feng Saniang berteriak dengan ekspresi bingung. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk mengucapkan mantra dan menyemburkan beberapa esensi darah ke spanduk di tangannya. Cahaya birunya berkembang, melepaskan sinar cahaya beberapa kali lebih tebal dari aslinya yang segera memantapkan penghalang cahaya. Ketika yang lain melihat ini, mereka hanya bisa melakukan teknik mereka sendiri untuk menarik seluruh kekuatan sihir tubuh mereka untuk secara paksa mendukung formasi.
Hanli agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bayi ikan mas akan begitu cepat bertarung dengan sekuat tenaga. Keganasan binatang iblis ini benar-benar di luar nalar. Di atas formasi sihir, dua tombak tembaga pembudidaya formasi inti memulai transformasi yang aneh. Saat mereka melantunkan mantra misterius dengan ekspresi serius, cahaya kuning yang dipancarkan dari tombak tumbuh lebih besar inci demi inci, dan tombak panjang mulai mengarah ke tengah kabut putih. Bayi ikan mas di dalam kabut putih sepertinya merasakan bahaya yang ada di atasnya dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Kabut putih secara bertahap berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Setelah beberapa saat, itu telah membentuk angin puyuh besar dan menyapu aliran air yang sangat besar. Badai juga membawa sedikit cahaya biru, unit yang sangat berbahaya dari Divine Waterstar Thunder. King Xuanzi dan rekan-rekannya menjadi terperanjat saat melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng Sanyang dengan gugup. Namun, dia tampak sama ketakutannya dan sepertinya tidak tahu teknik sihir menakjubkan apa yang digunakan bayi ikan mas. Ekspresi Hanli menjadi suram saat dia diam-diam memerintahkan jiwa bengkok untuk mengirim seluruh kekuatan sihirnya ke dalam formasi. Meskipun dia tidak tahu kemampuan surgawi apa yang telah digunakan oleh binatang ikan mas bayi, tampaknya serangan itu akan membebaskan binatang iblis itu. Dengan mengingat hal itu, Hanli mau tidak mau melihat ke arah langit dan melihat bahwa kedua tombak panjang itu telah menjadi sekitar 30 meter, samar-samar melepaskan cincin yang jelas dan menyenangkan. Kedua tetua formasi inti kemudian membentuk mantra tangan yang aneh sambil dengan kaku menatap tombak besar itu. Mantra awal mereka masih berlanjut saat ekspresi mereka menjadi intens dan dahi mereka sedikit dipenuhi keringat. Saat teriakan binatang buas itu berlanjut, badai putih biru yang besar tiba-tiba bertabrakan dengan penghalang cahaya seperti sambaran petir yang sombong. Karena tingginya lebih dari 100 meter, itu membawa tekanan yang menakjubkan. Wajah sarjana Konfusianisme setengah baya dan wanita muda di sisinya memucat seolah-olah mereka kehabisan darah. Karena arah serangan menakutkan ini menuju sudut formasinya, dia hanya bisa mengeluh dalam hati tanpa akhir. Dia tanpa daya menggertakkan giginya dan menyelimuti tubuhnya dalam penghalang menyilaukan yang terjalin dengan cahaya kuning dan biru. Setelah itu, dia dengan kaku memegang bendera formasi dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke tiang bendera, menyebabkan bendera itu menembakkan sinar cahaya yang berkali-kali lipat lebih tebal dari sebelumnya. Tepat saat ini terjadi, badai besar menghantam penghalang, kehilangan momentumnya dan sepertinya tidak berpengaruh. Tiba-tiba, suara guntur, tangisan, dan pecah tiba-tiba terdengar. Penghalang cahaya hanya berhasil bertahan untuk sesaat sebelum runtuh di antara ratapan mengerikan binatang itu. Jiwa bengkok dan pembudidaya lainnya yang mempertahankan formasi semuanya menunjukkan keterkejutan dan memuntahkan seteguk darah. Ketika cendekiawan Konfusianisme setengah baya itu memuntahkan darah, rekan daunnya tanpa kata-kata menyeretnya, melarikan diri ke daerah sekitar 100 meter jauhnya. Tepat ketika formasi besar pecah dan para pembudidaya yayasan pendirian memucat, teriakan marah bergema dari langit, binatang jahat, terima kematianmu. Segera setelah ini diucapkan, dua garis cahaya kuning besar menghantam seperti sambaran petir ke dalam badai besar. Dengan tangisan bayi yang nyaring dan sedih, laut tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan kabut berangsur-angsur menyebar untuk mengungkapkan tubuh sebenarnya dari binatang bayi ikan mas. Adapun dua tombak tembaga, mereka telah kembali ke bentuk aslinya, dan kilatan cahaya kuning mereka terpantul ke laut saat mereka dipaku ke tubuh binatang itu. Hanli dengan cepat meminta jiwa bengkok mengeluarkan batu roh kelas menengah dan memulihkan kekuatan sihirnya tanpa penundaan saat dia mengalihkan perhatiannya ke bawah. Bayi Carp Beast tampak sangat aneh. Itu memiliki kepala bayi muda dengan tubuh dan ekor ikan mas biru. Ada juga 4 lengan manusia putih halus yang tumbuh dari tubuh bagian bawahnya serta 2 sirip besar yang tampak seperti sayap. Tapi yang paling aneh adalah keempat lengannya masing-masing memegang benda yang berbeda. Kura-kura kepiting besar, sebatang karang sepanjang 1 meter,
mutiara putih seukuran telur, dan kulit kerang perak seperti perisai. Dari satu pandangan sekilas pada penampilan item yang bersinar, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah item yang berharga. Kepala bayi binatang itu tampaknya memiliki ekspresi kesedihan seolah-olah masih menjerit. Begitu Han Li melihat garis gigi tajam di mulutnya yang terbuka, dia merasa terperanjat. Adapun tubuh ikan mas sepanjang 3 meter, ia terus-menerus meronta-ronta, ingin melarikan diri dari dua tombak tembaga yang menusuknya. Namun, kedua tombak tembaga itu tampaknya sangat berbahaya bagi binatang iblis. Terlepas dari seberapa keras ia berjuang, tombak-tombak itu tetap dipakukan dengan kaku ke dalam air yang tenang. Sepertinya mereka sedang menggerogoti binatang itu. Dua tetua formasi inti yang melemparkan tombak tembaga tampak sama kelelahannya dengan Han Li dan yang lainnya. Jelas bahwa melepaskan dua harta langka ini agak merusak ki asal mereka. Namun, mereka masih terbang dengan ekspresi ekstasi yang intens. Para pembudidaya yayasan pendirian lainnya tidak bisa membantu tetapi menatap bayi ikan mas dengan keserakahan. Tetapi ketika mereka melihat Feng Saniang menatap mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya, mereka benar-benar melepaskan niat keserakahan, menelan seteguk air liur mereka, dan melirik dua tombak yang memadamkan binatang itu. Dua pembudidaya formasi inti dengan penuh semangat terbang. Tetapi ketika mereka hanya sekitar 100 meter dari bayi ikan mas, angin jahat yang hitam seperti tinta tiba-tiba bertiup dari bawah binatang iblis itu. 1 kilometer dari permukaan laut mengembun menjadi bola es putih bersinar dengan binatang di tengahnya sebelum membubung ke langit dan menerkam ke bawah ke pembudidaya formasi inti. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini membuat semua orang tercengang. Chapter 382. Wu Chou. Iblis Yin Qi yang mendalam. Para tetua formasi inti tampaknya telah mengenali aura hitam ini dan berteriak ketakutan. Mereka dengan cepat terbang seolah-olah mereka telah melihat kalajengking berbisa. Aura hitam tidak mengejar mereka dan tenggelam kembali ke laut seperti ular mendesis, mengembun menjadi angin puyuh hitam di sisi bola es yang berisi bayi ikan mas. Angin hitam berangsur-angsur berhenti untuk mengungkapkan seorang pria dan dua wanita. Laki-laki itu pendek, keriput, kurus, dan berwajah muda dengan bopeng hitam. Para wanita itu berpenampilan baik, cantik, dan mengenakan rok pendek tanpa lengan. Namun, mereka diselimuti dengan aura jahat yang gelap dan dingin. Kedua wanita itu hanya pembudidaya yayasan pendirian terlambat. Han Li tidak dapat melihat melalui kultivasi pemuda yang keriput dan aneh, dan dia pasti akan menjadi penggarap formasi inti. Penatua Miao dengan jelas mengenali pria ini dan dalam kemarahannya, dia berbicara hampir tidak jelas. Wu Chou, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin berperang dengan 6 istana persatuan kami? Pemuda keriput berbicara dengan sangat arogan. Perang? Tuan muda ini tidak tertarik. Tapi karena leluhur klan saya meninggalkan pengasingan dari kedalaman laut, inti iblis bayi ikan mas ini akan menjadi hadiah ucapan selamat saya untuknya. Grandmaster Zenith Yin meninggalkan pengasingan? Kata-kata pemuda itu sangat menakutkan 6 istana bersatu, dan mereka saling memandang dengan cemas. Ketika pembudidaya terdekat lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Bahkan sarjana Konfusianisme setengah baya yang agak angkuh gemetar ketakutan. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa kagum. Grandmaster Zenith Yin ini sebenarnya memiliki reputasi yang begitu besar. Tapi yang paling membuatnya penasaran adalah perasaan samar keakraban terhadap aura jahat pemuda itu. Setelah berpikir sejenak, Han Li merasa bahwa cahaya darah surgawi yang Kaisar Yue dan jiwa bengkok kembangkan terasa agak mirip dengan pemuda keriput, meskipun milik mereka jauh lebih lemah. Dia tidak bisa tidak memikirkan kitab suci Yin yang mendalam, yang disebutkan dalam selip batu giok abu-abu. Han Li merenung, mungkinkah itu ada hubungannya dengan ki iblis Yin yang mendalam ini? Sebelum Han Li bisa merenungkan lebih jauh, Penatua Miao dengan keras mencela, Wu Chou, kamu bicara besar.
Apakah masalah hidup dan mati pengasingan 100 tahun yang lalu memungkinkan dia untuk membuat terobosan besar? Jangan bilang bahwa nenek moyangmu menjadi pertengahan Nascian Soul Stage selama waktu itu. Ketika Wu Chou mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hehe, 6 istana bersatumu benar-benar bodoh. Siapa yang memberitahu Anda bahwa leluhur klan saya memasuki kultivasi untuk mencapai pertengahan tahap jiwa baru lahir? Leluhurku memasuki pengasingan untuk mengolah seni iblis yang tiada taranya. Dia hanya meninggalkan pengasingan karena dia telah mencapai tahap sukses besar dalam teknik ini. Wu Chou menyatakan dengan bangga. Penatua Miao dan Gu tampak tercengang, tidak tahu apakah dia mengatakan kebenaran atau kebohongan. Karena kamu sekarang tahu ketenaran leluhur klan saya, tuan muda ini akan mengambil binatang bayi ikan mas. Tentunya tidak mungkin 6 istana bersatu Anda tidak akan memberikan wajah Pulau Zenith Yin kami. Wu Chou berkata dengan sinis sambil menatap ekspresi mereka. Setelah mendengar kata-katanya yang membuat marah, wajah Penatua Miao memucat, dan mata Penatua Gu berkedip ketika dia memikirkan sesuatu, tetapi mereka berdua tetap diam. Adapun yang lain, mereka tidak bisa tidak mundur beberapa langkah, tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Ketika Feng Saniang melihat ini, dia mengerutkan kening tanpa daya. Semua orang di sini telah diundang untuk berurusan dengan binatang iblis, mereka bukan bawahan dari 6 istana bersatu. Di bawah situasi saat ini, 6 istana bersatu benar-benar menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun 6 istana bersatu awalnya memiliki 2 pembudidaya formasi inti, asal mereka telah sangat rusak dengan mengaktifkan harta langka kuno, Opposing Heaven Spear. Pemuda itu, Wu Chou, juga seorang pembudidaya formasi inti awal, tetapi dia berkultivasi seni iblis terbaik di Laut Bintang yang tersebar, seni yin yang mendalam. Dia jauh di atas pembudidaya formasi inti umum. Terlebih lagi, dia mendapat dukungan dari Grandmaster Zenith Yin, seorang Evil Devil Lord yang dikenal oleh semua skateret Star Seas yang tidak ada yang berani memprovokasi dengan ringan. Tetapi memiliki Wu Chou untuk mengambil bayi ikan mas di depan mata mereka adalah kehilangan muka yang sangat besar bagi 6 istana bersatu. Tidak hanya seluruh upaya mereka akan sia-sia, tetapi mereka juga akan tampak lemah dan mudah diganggu, menghambat pertumbuhan 6 istana bersatu di masa depan. Pada saat ini, Penatua Gu dan Penatua Miao mulai berdiskusi tanpa suara dan ekspresi mereka terus berganti antara jelas dan suram. Wu Chou dengan dingin mendengus dan dengan arogan berjalan ke sisi bayi ikan mas. Tangannya bersinar dengan cahaya hitam dan pedang iblis hitam pekat muncul di tangannya. Setelah memotong kepala aneh binatang iblis itu dengan pedangnya, dia mencari inti iblis di dalam kepala tanpa menahan diri. Adapun kedua wanita itu, mereka dengan waspada mengawasi Penatua Miao dan Gu di langit. Wajah Feng Saniang menjadi sangat tidak sedap dipandang, tetapi karena Penatua Miao dan Gu masih belum mengatakan apa-apa, dia tidak berani bertindak. Han Li dan yang lainnya diam-diam menatap, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka takut mengundang bencana pada diri mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Wu Chou mengeluarkan bola biru giok dari kepala binatang iblis itu dengan wajah penuh kegembiraan. Tapi tatapannya kemudian beralih ke 4 benda menakjubkan yang ada di anggota tubuh binatang iblis itu dan dia memasang ekspresi keserakahan. Tapi saat dia mengangkat pedang iblisnya, Penatua Gu menghentikannya, berbicara dengan suara yang dalam, "Tuan Pulau Muda, leluhurmu bisa dikatakan memiliki hubungan persahabatan lama dengan istana kita. Anda dapat mengambil item lain dari Baby Carp Beast. Namun, 6 istana bersatu kita membutuhkan inti iblis. Kita harus mengambilnya kembali atau kita tidak akan kembali." Penatua Gu berbicara dengan nada acuh tak acuh, tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Ketika Wu Chou mendengar ini, dia dengan dingin tertawa dan terus menebang, mengabaikan kata-katanya. Melanggar cengkeraman binatang iblis itu, dia dengan erat mencengkeram karang biru di tangannya. Setelah melihat ini, Penatua Gu mengungkapkan ekspresi yang lebih lembut dan menghela nafas, tanpa daya mentransmisikan suaranya ke arah Wu Chou.
Setelah mendengarnya, Wu Chou tiba-tiba menghentikan pedangnya dan menunjukkan ekspresi keheranan. Dia menurunkan pedang iblis di tangannya dan membuka dan menutup mulutnya dengan tidak percaya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Penatua Gu kemudian tanpa ekspresi mengucapkan beberapa kata tambahan. Adegan aneh ini benar-benar membingungkan Han Li dan yang lainnya. Adapun Penatua Miao, dia tanpa ekspresi melayang di udara dan menutup mata terhadap apa yang terjadi. Aku tidak percaya padamu, beri aku bukti statusmu. Wu Chou tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan dengan dingin berteriak. Tidak jelas apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia tiba-tiba meneriakkan ini tanpa menggunakan teknik transfer suara. Ketika Han Li dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa tidak merasa bingung. Setelah saling melirik, Penatua Gu dan Miao mengungkapkan ekspresi marah. Baik, ini bukti status kita. Dengan ekspresi sedingin es, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hitam. Wu Chou menangkapnya tanpa usaha apapun. Han Li dengan penuh perhatian menatap ini dengan jantung berdebar, tapi dia hanya bisa melihat benda itu dengan jelas dengan mengandalkan indera spiritualnya yang kuat. Itu adalah medali perintah yang diukir dan dicat dalam bentuk kepala hantu jahat yang melepaskan ki hitam samar. Setelah memeriksanya dengan cermat, Wu Chou sepertinya mengenalinya. Jantung Han Li berdebar, dan dia samar-samar merasakan firasat-firasat. Dia buru-buru menoleh, tetapi apa yang dia lihat membuatnya takut. Yang lain tampak bingung dan melirik tindakan tiga pembudidaya formasi inti. Namun, wajah King Xuanzi tampak pucat pasi dan dia mulai mundur dengan tinju yang mengepal dalam keheningan total. Dalam sekejap mata, dia sudah 100 meter jauhnya. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia awalnya terkejut sebelum mengungkapkan senyum pahit yang tidak sedap dipandang. Setelah itu, dia tanpa berkata-kata berubah menjadi garis biru, melarikan diri dengan kecepatan tertinggi yang bisa dia kumpulkan. Pemandangan ini menyebabkan hati Han Li tenggelam. Dia langsung bereaksi, menepuk kantong penyimpanannya dan buru-buru menarik Divine Wind Bolt-nya. Setelah menyeret jiwa bengkok ke alat ajaib, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan buru-buru melarikan diri ke arah pulau kecil yang tidak disebutkan namanya. Tindakan aneh King Xuanzi dan Han Li membuat Feng Saniang dan para pembudidaya lainnya tercengang, merasa sangat bingung. Ketika Penatua Gu dan Miao melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi dingin. Penatua Gu kemudian dengan sinis berkata, "Kami akan bertanggung jawab untuk membunuh 2 orang yang melarikan diri. Kakak Wu, aku akan menyerahkan sisanya padamu." Tanpa menunggu tanggapan Wu Chou, Penatua Gu dan Miao berubah menjadi 2 garis cahaya, menghilang tanpa jejak ke arah Han Li dan King Xuanzi. Wu Chou dengan dingin mendengus. Meskipun dia tampak tidak mau, dia menatap para pembudidaya yayasan pendirian yang bingung dengan niat membunuh. Anda semua pasti tidak beruntung setelah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak Anda saksikan. Sekarang, tuan muda ini akan mengambil jiwamu. Wu Chou merentangkan tangannya dan menutupi langit dan bumi di dekatnya dengan angin hitam yang jahat dalam sekejap, tekanan yang sangat padat langsung menelan Feng Saniang dan yang lainnya. Chapter 383. Berjuang melawan formasi inti. Didorong oleh budidaya yayasan pendirian Han Li yang terlambat, perahu angin surgawi yang sudah cepat itu seperti anak panah yang terlepas dari busur, menembus udara itu sendiri. Ketika Han Li melihat bahwa karang itu tidak jauh, dia dalam hati menghela nafas lega. Tetapi ketika dia menoleh untuk menyeka keringatnya, dia merasakan darahnya menjadi dingin dan mendengar sesuatu datang dari belakangnya. Selama keterkejutannya, Han Li langsung bereaksi, menginjak Divine Wind Bolt-nya dan menyebabkannya memberondong ke samping. Sesaat kemudian, perahu angin surgawi sudah sekitar 40 meter jauhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, seberkas cahaya kuning tua melewati lokasi di mana Han Li baru saja berada. Sekitar 100 meter jauhnya, lampu kuning berhenti, memudar untuk mengungkapkan siluet.
Han Li menyeka keringat dinginnya yang lengket dan menatap orang ini dengan senyum pahit. Orang di depannya memiliki rambut panjang dan berantakan. Dia adalah Gu Penatua 6 Istana Bersatu. Pada saat itu, Penatua Gu menghentakkan kakinya ke harta sihir cakram berwarna kuning bumi dan diam-diam meliriknya dengan tatapan dingin seolah-olah Han Li sudah menjadi orang mati di matanya. Adapun formasi yang telah ditempatkan Han Li, itu 40 meter di belakangnya, sangat mengejutkan Han Li. Namun, Han Li dengan jelas mengerti bahwa setiap pertanyaan atau permohonan belas kasihan sekarang akan sia-sia. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya melawan senior formasi inti ini dan melihat apakah akan ada kesempatan untuk menggunakan mantra formasi untuk menjebaknya atau tidak. Dengan pemikiran itu, hati Han Li menjadi teguh dan dia memberi perintah kepada jiwa bengkok. Jiwa bengkok kabur dan bergerak untuk memblokir bagian depan Han Li. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah yang samar bersama dengan aroma darah. Adapun Han Li, tangannya bersinar dengan cahaya, memperlihatkan dua alat ajaib di genggamannya. Melihat bahwa Han Li dan jiwa bengkok ingin melawan dengan keras kepala, mata Penatua Gu bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan sebelum menyebabkan harta sihir cakram di bawahnya melepaskan tangisan panjang. Dis kemudian bersinar dengan cahaya kuning dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cahaya kuning seperti armor. Setelah itu, Penatua Gu tiba-tiba mengangkat tangannya, diam-diam menembakkan segerombolan bilah cahaya sabit seukuran telapak tangan ke arah Han Li dan jiwa bengkok. Sementara Han Li merasa sangat khawatir, dia juga merasa lega. Harta karun sihirnya hanya secepat serangan Lei Wanhei yang Han Li saksikan sebelumnya, memberi Han Li kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Kesadaran Han Li melonjak, dan dia mengangkat tangannya. Dengan satu tangan, dia membuang cangkang kura-kura yang besar dan membesar. Di sisi lain, dia memegang cermin kecil berkilau yang secara langsung menyemburkan kabut cahaya biru ke arah bilah cahaya yang masuk. Serangkaian ledakan yang tak terputus terdengar. Bagian depan bilah cahaya melambat di bawah efek kabut cahaya biru. Tetapi begitu bilah lainnya memasuki cahaya biru itu pecah dan terfragmentasi menjadi potongan-potongan cahaya bintang. Retakan. Pada saat yang sama, cermin di tangan Han Li pecah menjadi dua, menjadi tidak dapat digunakan. Han Li membuang Azure Stasis Mirror tanpa penyesalan sedikitpun dan menepuk kantong penyimpanannya tanpa mengalihkan pandangannya, melepaskan 2 garis cahaya hitam dan 5 garis cahaya putih dari kantong penyimpanannya. Setelah Stake membuat setengah putaran di sekelilingnya, mereka terbang dengan tertib. Ini masih belum cukup untuk Han Li. 8 kilatan cahaya putih lainnya mengelilinginya, memperlihatkan 4 tentara boneka di kedua sisinya. Mereka menarik busur mereka, siap untuk mengambil tindakan. Kemudian, segerombolan bilah cahaya menghantam cangkang kura-kura. Dalam sekejap mereka melakukan kontak, bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di cangkangnya. Setelah hanya beberapa saat, cangkang kura-kura itu mengeluarkan ratapan dan dibelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh segerombolan bilah cahaya. Dengan saat ini dibeli, 7 alat sulap kelas atas Han Li telah tiba di depan jiwa bengkok dan terus berputar di sekelilingnya, membentuk penghalang hitam putih dari garis-garis cahaya. Secara alami, alat sihir kelas atas ini juga tidak mampu menahan serangan pedang cahaya yang melemah. Cakar naga hitam dan 5 bilah terbang putih berkelap-kelip saat mereka berputar, hanya menjadi kunang-kunang. Tanpa apapun untuk memblokir segerombolan bilah cahaya bulan sabit, mereka memotong ke arah jiwa bengkok yang berdiri tak bergerak di depan Han Li. Jiwa bengkok tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, memancarkan cahaya merah darah yang mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya itu berubah menjadi naga banjir merah besar, menyerbu ke depan dengan cakar yang teracung dan taring yang terbuka. Sama seperti lampu merah dan bilah cahaya bertabrakan, tentara boneka di sisi Han Li melepaskan panah cahaya mereka untuk tambahan tepat waktu pada serangan naga banjir, menyebabkan kebuntuan sesaat. Han Li sangat gembira melihat bagaimana acara itu berlangsung,
tetapi Penatua Gu mengungkapkan keheranannya. Tapi segera setelah itu, pembudidaya formasi inti mendengus dengan jijik dan mengangkat tangannya saat semburan cahaya kuning berkembang dari belakangnya. Ketika Han Li melihat ini, dia menjadi khawatir, karena dia telah menghabiskan sebagian besar alat sihirnya yang berharga untuk memblokir gelombang serangan terakhir. Jika musuhnya melepaskan gelombang serangan tajam lagi, dia pasti akan menemui ajalnya. Sementara Han Li tersesat dalam ketakutan, kulit kultivator formasi inti yang mencibir tiba-tiba berubah. Mungkin karena intervensi surgawi, pipinya memerah dengan warna merah yang tidak normal sebelum segera menjadi pucat. Setelah itu, cahaya kuning di belakang tubuhnya meredup, dan tubuhnya yang gemetaran berlipat ganda karena kesakitan. Penatua Gu tiba-tiba merasakan alarm yang sangat marah. Dia sangat menyadari bahwa ini disebabkan oleh penggunaan asal-usulnya yang terburu-buru meskipun tidak pulih dari kerusakan sebelumnya pada origin ki-nya. Namun, dia hanya perlu menekan lukanya sejenak lagi untuk dengan mudah menyingkirkan Han Li. Pergantian peristiwa ini membuat Han Li liar dengan sukacita. Dia langsung bereaksi, mengambil keuntungan dari kesempatan ini dengan meraih jiwa bengkok dan kemudian terbang ke bawah menuju pulau tanpa nama dengan kecepatan kilat, meninggalkan naga banjir dan tentara boneka karena dia tidak dapat mengambil mereka tepat waktu. Penatua Gu sangat marah karena malu. Jika dia benar-benar membiarkan Han Li lepas dari tangannya, dia akan dibodohi. Kesal, dia hanya bisa membiarkan lukanya agak memburuk. Sambil menggertakkan giginya, dia memanfaatkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya dan dengan paksa menekan luka-lukanya sebelum dia dengan tegas mengejar Han Li sebagai seberkas cahaya kuning yang menyilaukan. Terbang dengan kecepatan tinggi, Han Li berhasil melakukan perjalanan 100 meter dalam sekejap. Tepat saat dia melangkah ke perimeter formasi mantra, seberkas cahaya kuning mengejarnya, hampir memasuki formasi pada saat yang bersamaan. Tepat ketika Penatua Gu menyeringai sambil berpikir dia akan bisa membunuh keduanya dalam satu pukulan, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan dia melihat perubahan besar pemandangan. Pulau tanpa nama itu tidak terlihat dimanapun dan dia mendapati dirinya berada di atas lautan batu giok besar dengan tekanan besar yang menahannya di tempatnya. Mantra formasi, ekspresi Penatua Gu menjadi serius. Meskipun dia agak terkejut mengapa ada mantra formasi di sini, dia tidak merasa panik. Lagi pula, fluktuasi mantra formasi di dekatnya menunjukkan itu bukan formasi besar yang mengesankan. Dia yakin dia bisa menerobosnya dengan mudah. Dengan pemikiran itu, ekspresi Penatua Gu menjadi dingin, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Secara alami, apa yang dilihat Han Li dalam formasi Jadewater Azure Armornya benar-benar berbeda dari apa yang dilihat oleh senior formasi inti miliknya. Setelah berkedip ke depan beberapa kali di Divine Windbot-nya, dia dengan mudah meninggalkan formasi besar. Dengan pikiran untuk melarikan diri sejauh mungkin, Han Li menoleh ke arah formasi. Ekspresi Han Li menjadi suram. Dia melihat Penatua Gu berubah menjadi sambaran petir kuning, menyerang dengan liar melawan batasan mantra formasi. Saat Han Li melihat bahwa dia akan menerobos, ekspresi Han Li terus berganti antara jelas dan suram. Jika Han Li melarikan diri, pengejarnya akan melarikan diri dan mengejar sekali lagi. Mengingat perbedaan besar dalam kecepatan antara harta sihir pengejarnya dan kapal angin surgawi miliknya, dia pasti akan dikejar. Saat Han Li ragu-ragu, beberapa lapisan batasan mantra formasi ditembus. Setelah mengambil keputusan, mata Han Li bersinar dengan niat membunuh. Dia memanggil jiwa bengkok tanpa ragu-ragu dan diam-diam mendekati Penatua Gu di bawah penutup formasi mantra. Tapi saat mereka mendekati Penatua Gu, target mereka sepertinya merasakan sesuatu saat dia menerobos formasi mantra dengan tak terkendali. Penatua Gu tiba-tiba berhenti dan dengan waspada melihat sekeliling dengan ekspresi tegas. Han Li mengerutkan alisnya. Sebuah bendera kecil berwarna biru kemudian muncul di tangannya dengan kilatan cahaya. Bendera kendali utama formasi. Setelah membisikkan mantra yang tak terlihat, Han Li tiba-tiba melemparkan bendera.
Bendera berubah menjadi seberkas cahaya biru, bergabung dengan formasi. Setelah itu, pemandangan di depan mata Penatua Gu berubah sekali lagi. Dia sekarang dikelilingi oleh badai yang bergelombang, dan 600 kg tekanan asli yang menekannya tiba-tiba berlipat ganda, menyebabkan tubuhnya terasa lamban. Chapter 384. Memenggal kepala superior. Sementara tubuh pembudidaya formasi inti diperlambat oleh formasi, selusin tombak es putih tembus cahaya keluar dari air laut di belakangnya. Tiba-tiba, tubuh lamban Elder Gu menjadi gesit sekali lagi. Dia berhasil berbalik dan mengangkat tangannya, menembakkan bulan sabit kuning besar. Dalam sekejap mata, dia benar-benar menghancurkan tombak es, tetapi tanpa penundaan sedikit pun, seekor ular es melesat keluar dari arah lain untuk menyerangnya. Bersamaan dengan itu, air laut di belakang Penatua Gu terbelah untuk mengungkapkan seberkas cahaya merah darah. Saat berkas cahaya ditembakkan dari jarak dekat dan bergerak terlalu cepat, Penatua Gu tidak dapat menghindar tepat waktu saat berada di bawah batasan mantra formasi. Dia hanya bisa meringis dan menyelimuti tubuhnya dengan cahaya kuning dalam upaya untuk memblokir serangan. Sinar cahaya merah darah setebal lengan menghantam, menyebabkan Penatua Gu tersandung ke depan dan agak kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya biru dari sisinya, tiba-tiba memperlihatkan Han Li dengan keras menebang dengan pedang biru besar di tangannya. Penatua Gu sangat khawatir. Jelas tidak ada orang di sana sebelumnya. Teknik gerakan apa yang bisa seaneh ini? Meskipun dia merasa heran, dia langsung bereaksi, menyebabkan cahaya kuning tubuhnya tiba-tiba melonjak untuk memblokir pedang besar Han Li. Han Li terkekeh dan menghilang dari pandangan. Kemudian, Penatua Gu mendengar suara angin bertiup di sekelilingnya dan melihat lebih dari 10 benang merah menusuk ke arahnya. Jarum terbang. Penatua Gu terperanjat. Dia secara alami tahu banyak tentang senjata tersembunyi yang terkenal di antara dunia kultivasi. Cahaya kuning tubuhnya bersinar terang seolah-olah mencoba untuk menghancurkan alat sihir berbahaya, tanpa disadari jatuh ke dalam perangkap Han Li. Bang! Han Li muncul kembali di belakangnya dan mengayun ke bawah, menyebabkan pancaran sinar kuning bergoyang. Selusin benang merah kemudian dengan aneh mengebor ke dalam cahaya kuningnya seperti ular. Dalam 1 detik, mereka menembus 1 meter dan masih terus menggali lebih dalam. Dengan alarm marah, mata Penatua Gu dengan dingin berkilau dan dia meraih kantong penyimpanannya. Dia menyadari bahwa dengan formasi mantra dan serangan aneh mereka bersama dengan kerusakan besar pada origin Qi yang dia derita sebelumnya, akan sulit untuk menang. Tetapi tanpa menunggu dia mengeluarkan sesuatu, 2 garis cahaya merah darah setebal ibu jari muncul di depannya, menembak ke arah tubuhnya dengan ketajaman yang luar biasa. Setelah menderita serangan Han Li dan terjebak oleh jarum terbang, pancaran kuning tubuhnya telah sangat melemah, memungkinkan garis-garis cahaya merah darah yang biasa-biasa saja menembus pancaran sinar kuningnya. Wajah Penatua Gu menjadi pucat pasi. Tapi sebagai pembudidaya formasi inti, merasa takut ketika dia merasakan garis merah darah menembus pancaran kuningnya dan tidak dapat mengeluarkan hartanya, dia tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menghindar. Sesaat kemudian, kedua garis cahaya merah darah menyerang. Salah satu coretan melewati telinganya, mengambil sebagian besar dagingnya. Adapun yang lain, meskipun melewatkan salah satu daerah vitalnya, itu meninggalkan lubang kecil dengan lubang muncrat darah keluar dari bahunya. Penatua Gu kemudian berteriak kesakitan saat lututnya tertekuk. Itu bukan serangan terakhir Han Li. Sosok tinggi jiwa bengkok muncul dari laut sedetik kemudian dan mengangkat tangannya, menembakkan 2 sinar merah darah. Pada saat yang sama, Han Li tanpa ekspresi memegang pedang perak dengan 1 tangan dan mengayunkannya dalam busur cahaya perak, terus-menerus mengenai pancaran cahaya kuning. Jeritan yang menusuk telinga bergema di setiap tebasan. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan setumpuk jimat yang tebal,
melepaskan rentetan bola api dan tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat-saat berikutnya, kilatan cahaya menyilaukan dan suara ledakan berlanjut tanpa akhir. Perlahan memulihkan kesadarannya dari rasa sakit, Penatua Gu panik. Dia jelas merasa bahwa karena tekanan mantra formasi, serangan musuh yang tak henti-hentinya, dan kurangnya kekuatan sihir dari penggunaan mangkuk kunonya, pancaran kuning yang melindungi tubuhnya tidak akan bertahan lama. Tanpa memperhatikan konsekuensinya, dia menggunakan teknik rahasia untuk menarik kekuatan sihir secara paksa. Tapi sebelum ini selesai, mantra Hanli menghasilkan suara sedingin es. Tiba-tiba, air laut yang kacau di sekitar Penatua Gu mulai berputar, untuk sesaat meningkatkan tekanan besar yang mempengaruhi tubuhnya beberapa kali lipat. Saat cahaya kuning yang melindungi tubuhnya dibawa ke kilau terakhirnya, ia mengeluarkan erangan sedih di bawah tatapan tak percaya Penatua Gu sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dengan tidak ada yang tersisa untuk menghalangi jarum terbang, mereka segera menembus organ vitalnya dalam kilatan lampu merah, membuat Penatua Gu berlutut. Sebuah cahaya perak melintas untuk mengungkapkan Hanli diam-diam muncul di sisinya dan kepala baik Elder Gu dari Istana 6 bersatu kemudian mendarat lebih dari 10 meter. Segera setelah itu, air mancur darah berteriak dari mayat tanpa kepala, memenuhi udara dengan aroma darah. Hanli menghela napas panjang, tetapi dengan cepat melangkah maju ke samping mayat untuk mengambil kantong penyimpanannya. Pada saat yang sama, jiwa bengkok mengulurkan tangan untuk mengumpulkan harta sihir mangkuk kuning. Dengan itu, Han Lili dan Kruk Sol dengan cepat melarikan diri dari formasi di Divine Wind Boat. Setelah terbang hanya 15 meter, Han Li menceburkan perahu ke laut dan menenggelamkan dirinya sekitar 100 meter ke bawah. Setelah itu, dia menyingkirkan perahu angin surgawinya dan mengeluarkan kain muslin merah yang memutus aura, membungkusnya di sekitar jiwa bengkok dan dirinya sendiri. Mereka kemudian menggunakan mantra tanpa nama untuk menahan ki mereka. Tidak lama setelah ini dilakukan, perasaan spiritual yang hebat dan murka tiba di dekatnya, mencari dari atas laut terdekat. Meskipun indera spiritual melakukan pemeriksaan yang baik, pemiliknya tidak dapat menemukan jejak Hanli atau jiwa bengkok. Setelah dengan marah menyapu indera spiritualnya melalui area terdekat sekali lagi, dia buru-buru bergegas pergi ke area lain. Setelah ini, Hanli akhirnya merasa benar-benar nyaman. Secara alami, dia tidak akan dengan bodohnya tiba-tiba muncul dari laut. Sebagai gantinya, dia melepaskan penghalang cahaya biru untuk memisahkan dia dan jiwa bengkok dari laut dan membuat jiwa bengkok memasuki meditasi. Penyembunyian di dalam lautan berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Selama hari-hari itu, pemilik indera spiritual yang besar tidak mau menyerah dan berulang kali mencari laut terdekat beberapa kali. Tapi karena Hanli selalu memperhatikan dia datang dan menahan kinya sebelumnya, dia tidak pernah berhasil. Sekarang perasaan spiritual tidak muncul selama beberapa hari, Hanli akhirnya berani bergerak. Setelah perlahan-lahan melakukan perjalanan lebih dari 50 km jauhnya, dia akhirnya terbang keluar dari air laut, mendapatkan bantalannya, dan terbang dengan kecepatan tertingginya. Secara alami, dia tidak bisa kembali ke Pulau Bintang Pendukung, dan harus mencari tempat lain untuk tinggal. Meskipun dia tidak tahu hubungan memalukan macam apa yang dimiliki oleh Penatua Gu dan Penatua Miao dari 6 istana bersatu dengan pemuda bernama Wu Chou, mereka pasti akan membunuh dan membungkamnya. Tetapi karena seorang pembudidaya yayasan pendirian seperti dirinya tidak dapat dibandingkan dengan 2 pembudidaya formasi inti yang tersisa, akan lebih baik untuk melakukan perjalanan jauh dari lingkup pengaruh mereka. Sangat disayangkan kehilangan 3 set alat formasi sihir dan gua immortalnya di pulau hamparan kecil. Dengan tambahan alat sihir yang hilang selama pertarungannya dengan Penatua Gu, Hanli telah menderita kerugian yang sangat besar. Saat Hanli terbang secepat yang dia bisa, dia menertawakan dirinya sendiri dengan senyum pahit. Tetapi jika dibandingkan dengan nasib buruk para pembudidaya yayasan pendirian lainnya, dia tidak bisa mengeluh. Dia berhasil mempertahankan hidupnya sendiri. Sementara Hanli menghibur dirinya sendiri,
hatinya tiba-tiba bergerak dan dia mengeluarkan kantong penyimpanan Elder Gu. Selama periode sebelumnya di bawah laut, Han Li khawatir dan tidak memeriksa kantong penyimpanan sebagai hasilnya. Sekarang adalah waktu untuk melihat-lihat. Tentunya seorang pembudidaya formasi inti tidak bisa terlalu miskin. Dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan mungkin bisa mengganti kerugiannya. Setelah perlahan-lahan menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam kantong penyimpanan, Han Li menemukan 80 batu roh kelas menengah dan menjadi gila karena kegembiraan. Penatua Gu ini benar-benar sangat kaya. Dia benar-benar membawa begitu banyak batu roh. Mungkinkah Penatua Gu seperti dirinya sendiri dan membawa semua barang miliknya sendiri? Jika ini masalahnya, ini akan menjadi jumlah batu roh yang biasa untuk seorang pembudidaya formasi inti. Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan perhatiannya dari batu roh ke barang-barang lain di dalam kantong. Ada botol giok kuning setinggi inci, 2 jimat yang masing-masing berkilau dengan cahaya kuning dan biru, sebuah buku, dan sebuah bola yang berkilauan dengan cahaya biru. Adapun barang-barang lainnya, nilainya kecil. Buku itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu adalah seni kultivasi lapisan tinggi, teknik Earthfire. Meskipun tidak bisa dikatakan umum, itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan dia kembangkan. Sangat menyenangkan bagi Han Li, kedua jimat itu ternyata adalah jimat harta karun, meskipun dia tidak mengetahui nama mereka. Salah satunya memiliki pedang emas kecil terhunus di atasnya, dan yang lainnya memiliki naga banjir biru. Han Li kemudian mengeluarkan bola dan bermain-main dengannya sejenak. Akhirnya, dia menjadi yakin bahwa itu adalah inti dari binatang iblis kelas 5, barang yang sangat berharga. Terakhir, ada botol kecil yang biasa-biasa saja. Ketika Han Li membuka botol kuning kecil, dia melihat 5 pil kuning seukuran ibu jari. Pil-pil ini identik satu sama lain, berwarna cerah, berbentuk sempurna, dan memiliki aroma obat yang luar biasa. Pil debu. Han Li menatap pil di tangannya dengan takjub. Meskipun dia belum pernah melihat item ini sebelumnya, pilnya sangat cocok dengan deskripsi yang ditemukan di evaluasi pil Dao. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Chapter 385. Pulau Kera Laut. Han Li dengan lembut memegang pil di antara 2 jari dan membawanya ke matanya, dengan hati-hati memeriksanya sebelum mengungkapkan senyum tipis. Tampaknya perjuangan untuk melarikan diri bukanlah usaha yang sia-sia. Karena dia telah memperoleh beberapa pil debu, kemungkinan formasi intinya akan meningkat. Setelah menyimpan pil obat dengan benar, Han Li dengan hati-hati menyimpan botol itu di kantong penyimpanannya. Sekarang, Han Li harus menemukan lokasi yang aman dan memiliki banyak ki spiritual. Selama Han Li atau jiwa bengkok berhasil mencapai formasi inti, mereka akan memiliki kesempatan saat bertarung melawan pembudidaya formasi inti yang ingin memburu mereka. Namun, formasi inti bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selain pembudidaya jenius yang diberkati dengan akar spiritual surgawi, pembudidaya lain membutuhkan obat-obatan roh yang cukup dan waktu untuk menembus kemacetan. Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire adalah 2 bahan yang diperlukan untuk pembudidaya yang ingin membentuk inti mereka. Meskipun mereka tidak diperlukan untuk berhasil dalam formasi inti, tingkat keberhasilan tanpa mereka sangat kecil sehingga akan menyebabkan pembudidaya meludahkan darah. Meskipun tidak ada statistik resmi, dikatakan kurang dari 1%. Terlepas dari 2 item ini, banyak obat roh lainnya juga dapat diambil untuk meningkatkan peluang keberhasilan formasi inti, tetapi tidak ada yang seefektif Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire. Sayangnya, mengonsumsi beberapa obat ini terbukti tidak berpengaruh. Itu tidak seperti memurnikan ki selama meditasi di mana itu optimal untuk mengambil jumlah yang tepat dari obat-obatan roh lainnya. Bahkan, kemungkinan besar akan terbukti memiliki efek sebaliknya. Tapi yang menggelikan bukan hanya efek obat-obatan lain yang jauh lebih rendah daripada Spirit Snow Water dan Liquid Heaven Fire,
mereka juga membutuhkan herbal yang lebih langka dan lebih sulit ditemukan. Selain itu, obat-obatan ini seringkali membutuhkan ramuan berumur beberapa ribu tahun untuk membuatnya. Pembudidaya biasa tidak akan memiliki daya beli yang begitu besar. Paling-paling mereka akan memiliki 1 atau 2 tambahan mewah untuk Spirit Snowwater dan Liquid Heavenfire mereka. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah bagi Han Li. Terlepas dari pil yang membutuhkan beberapa ramuan roh langka yang tidak dia miliki atau belum pernah dengar, dia telah menyempurnakan lebih dari 10 obat spiritual untuk membantu dalam formasi inti, yang semuanya sekarang disimpan dengan aman di dalam kantong penyimpanannya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa obat-obatan ini tidak memerlukan True Fire bawaan untuk disempurnakan. Mereka hanya dicampur bersama seperti obat-obatan biasa dari dunia fana. Selain itu, formula pil ini dapat dengan mudah ditemukan dalam catatan kuno. Ketika Han Li awalnya menemukan mereka, dia tertegun cukup lama, bahkan sampai hari ini, dia masih bingung. Adapun 5 pil debu yang dia peroleh, itu adalah obat tambahan yang sangat langka yang diinginkan semua pembudidaya yang mendekati formasi inti. Namun, bahkan dengan bantuan banyak pil obat ini, kemungkinan keberhasilan dalam formasi inti tidak akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Menurut penelitian Han Li, metode formasi inti yang sangat boros pikirannya hanya akan meningkatkan peluang keberhasilannya paling banyak 10% jika dibandingkan dengan pembudidaya lainnya. Secara keseluruhan, minum obat seharusnya sedikit lebih baik daripada tidak, tapi ini hanya pendapat Han Li. Selain itu, formasi inti bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dalam 10 hari atau setengah bulan. Menurut catatan kuno dan pengalaman formasi inti Li Huayuan, mantan guru Han Li, akan memakan waktu sekitar 3-5 tahun untuk menyimpulkan. Durasi spesifik akan tergantung pada bakat individu itu sendiri. Mulai sekarang, dia harus menghindari perasaan emosi yang besar, menghindari pertempuran dengan orang lain, dan menemukan tempat dengan ki spiritual yang dapat diterima. Dengan demikian, sangat penting bahwa Han Li menemukan sebuah pulau untuk mengasingkan diri dan mencoba formasi inti, bahkan jika itu agak jarang mengenai ki spiritual. Dengan pemikiran itu, Han Li mengeluarkan slip batu giok yang berisi peta laut besar dengan pulau bintang Stalwar dan 2 pulau utama lainnya di tengah. Han Li menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam slip selama beberapa waktu. Setelah akhirnya menemukan perkiraan lokasinya, dia kemudian mencari pulau-pulau kecil yang terpencil. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk memasak makanan, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dengan ekspresi bijaksana. Dia melihat ke laut dan matahari yang terik di langit sebelum menemukan arah yang diinginkannya, berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang di cakrawala. Sepanjang jalan, Han Li berhenti di beberapa pulau terpencil untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Dia menghindari pulau-pulau yang berpenghuni, karena dia takut meninggalkan jejak bagi siapapun yang mengejarnya. Setelah mengubah arah beberapa kali, Han Li akhirnya menemukan wilayah yang ingin dia tuju dan dengan cepat terbang. 2 bulan kemudian, Han Li dan bengkok jiwa muncul di atas sebuah pulau terpencil. Pulau ini tidak sebesar pulau bintang Stalwar, tetapi sedikit lebih besar dari pulau kecil biasa, hampir tidak cukup besar untuk dianggap sebagai pulau berukuran sedang. Itu adalah Pulau Kera Laut, tempat Han Li menjalani perjalanan yang panjang dan sulit. Pulau itu memiliki beberapa manusia dan tidak ada pembudidaya di atas ki kondensasi, bersama dengan tidak ada penguasa pulau untuk dibicarakan. Itu adalah tempat kebebasan di mana setiap orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Adapun nama pulau itu, laut terdekat ditempati oleh binatang iblis tingkat rendah yang sangat aneh, kera laut. Binatang iblis ini hampir seluruhnya sama dengan kera biasa, terlepas dari kemampuannya untuk menggunakan teknik sihir panah air tingkat rendah dan kecerdasannya yang cukup besar. Pada usia dewasa, itu hampir sama cerdasnya dengan anak berusia 8 tahun, dan para pembudidaya suka menangkap mereka untuk bertindak sebagai pekerja di gua abadi mereka. Meskipun kera laut dianggap binatang iblis,
mereka mampu dengan mudah ditundukkan oleh pembudidaya kondensasi Ki lapisan ke-6. Dengan demikian, beberapa kapal kecil akan tiba setiap tahun, mempekerjakan pembudidaya kelas rendah untuk menangkap dan menjual binatang buas. Ada beberapa pedagang kecil yang secara kolektif mendirikan mantra formasi di pulau itu dan telah mendirikan etalase panjang yang membeli kera laut hidup selama setahun. Seringkali, sebuah kapal akan datang dan pergi dengan sejumlah besar kera laut. Dengan demikian, pulau itu menjadi titik berkumpulnya para pembudidaya tingkat rendah yang berusaha mendapatkan batu roh. Tetapi setelah mantra formasi dibuat, pembudidaya jahat datang ke Pulau Kera Laut untuk tempat tinggal jangka panjang karena mengandung urat roh besar dengan kualitas yang adil. Meskipun nadi roh tidak bisa dikatakan luar biasa, itu sangat besar dan luas sehingga seluruh pulau cocok untuk budidaya tingkat rendah. Adapun sumur roh atau area padat ki spiritual lainnya, Pulau Kera Laut sebagian besar kurang jika dibandingkan dengan pulau lain. Dengan demikian, itu tidak mengundang konflik dengan pembudidaya tingkat tinggi manapun. Dengan ki spiritual yang jarang dan spesialisasi lokal kera laut, itu secara alami luput dari perhatian kekuatan yang lebih besar dan menjadi tanah bebas para pembudidaya tingkat rendah. Meskipun seorang pembudidaya yayasan pendirian atau formasi inti kadang-kadang akan tiba di pulau itu, mereka kebanyakan hanya lewat. Pulau ini dibuat untuk tempat yang sangat baik bagi Han Li untuk bersembunyi dan menjalani formasi inti. 2 hari kemudian, Han Li berdiri di puncak gunung terpencil di pulau itu. Saat dia menatap tempat tinggal gua sementara yang baru dibuat, dia merasakan kepuasan yang luar biasa. Selain taman obat sederhana dan 2 ruang rahasia, tidak ada desain kompleks lainnya. Han Li menggunakan set alat formasi untuk meletakkan mantra formasi penyembunyian biasa di pintu masuk gua dan dengan hati-hati melepaskan 2 laba-laba berdarah dari kantong penyimpanannya, mengaturnya untuk menjaga pintu masuk guanya. Setelah menjalani perawatan selama bertahun-tahun, 2 laba-laba putih telah tumbuh seukuran kepalanya dan telah naik 2 tingkat, menjadi binatang iblis tingkat 1 yang mampu dengan mudah berurusan dengan pembudidaya kondensasi ki biasa. Han Li telah meninggalkan semua serangga menakjubkan lainnya di Gua Immortal sejatinya di Pulau Minor Expanse. Han Li menebak bahwa mereka yang berusaha untuk membungkamnya atau membalas Elder Gu pasti akan mencari Gua Immortalnya di Minor Expanse Island. Meskipun Gua Immortal palsu dan benar disembunyikan oleh 3 formasi besar, mereka tidak akan mampu menahan serangan pembudidaya formasi inti untuk waktu yang lama. Adapun Gua Immortal palsu, itu pasti akan terungkap. Tapi menurut perkiraan Han Li, ada kemungkinan 50% dari Gua Immortal sejatinya tetap tersembunyi. Ini karena lorong ke Gua Immortal sejatinya disembunyikan oleh mekanisme fana daripada mantra formasi yang mudah dipahami. Pintu masuknya dengan cerdik dihalangi oleh kursi batu besar berukir. Jika seseorang hanya memeriksa Gua Immortal palsunya, Han Li benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Tetapi jika seorang pemeriksa yang sangat teliti datang, itu mungkin terbukti disayangkan. Bagaimanapun, gunung lainnya berisi serangga yang menakjubkan dengan aura yang unik. Itu pasti tidak akan disembunyikan dari rasa spiritual yang kuat dari seorang pembudidaya formasi inti. Meskipun Han Li tidak mau melepaskan serangga menakjubkan yang tidak bisa dia jinakkan, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Bahkan jika mereka tidak diberi makan selama 6 tahun, mereka masih bisa bertahan hidup. Situasi-situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Dengan pemikiran redup itu, Han Li dan jiwa bengkok masing-masing memasuki kamar mereka masing-masing. Chapter 386. Pembentukan inti dalam 4 tahun. Han Li bermeditasi selama beberapa hari di kamarnya yang tersembunyi sebelum meminum obat roh. Setelah mencapai kondisi puncaknya, dia mengeluarkan sebotol kecil liquid Heaven Fire. Dia mengangkat kepalanya dan memasukkan beberapa tetes ke dalam mulutnya sebelum buru-buru meletakkan botolnya. Dia kemudian menutup matanya, menunggu kekuatan obat menyala. Tak lama setelah itu,
Hanli merasa meridiannya mulai melepuh. Asal-usulnya yang sebenarnya telah berubah menjadi sesuatu seperti air mendidih dan mulai mengalir dengan cepat melalui meridiannya. Hanli awalnya kaget, tapi dia buru-buru mengeluarkan obat spiritual yang tidak diketahui dan langsung menelannya. Setelah itu, dia mulai mengolah seni pedang Azure Essence dalam upaya untuk menerobos kemacetannya. Hari di mana Hanli menerobos ke lapisan ketujuh, akan menjadi hari di mana Hanli mencapai tahap formasi inti. Sebelum ini, Hanli telah menginstruksikan jiwa bengkok di ruang tetangga untuk juga mengambil liquid Heaven Fire dan obat-obatan spiritual lainnya dengan indera spiritualnya. Cahaya darah surgawi yang dikultivasikan jiwa bengkok dianggap sebagai seni kultivasi iblis Dao yang cepat sukses. Biasanya, tidak akan ada kemungkinan formasi inti, tetapi dengan peluangnya untuk formasi inti sama dengan Hanli. Jiwa bengkok tidak menggunakan seni kultivasi untuk membentuk inti, ia malah menelan inti darah 5 elemen dan menyempurnakan kekuatan inti untuk membentuk inti iblis. Tetapi sebaliknya, karena proses formasi intinya jauh lebih sederhana daripada Hanli, Hanli tidak perlu lebih memperhatikan jiwa bengkok setelah memberikan perintahnya. Meskipun keberhasilan Hanli dalam formasi inti tidak pasti, dia masih akan melakukan upaya serius. Bahkan jika dia gagal, dia akan mengumpulkan banyak pengalaman untuk upaya berikutnya. Dengan pemikiran itu, Hanli secara bertahap menutup semua indera dunia luar dan tenggelam dalam kultivasi yang pahit. Pada saat itu, Hanli menjadi benar-benar tidak menyadari waktu dan dunia luar. Waktu berlalu hari demi hari, saat musim semi berlalu dan musim dingin tiba. 4 tahun kemudian, Pulau Kera Laut cukup ramai dan tidak teratur. Ada suasana kegembiraan yang samar hadir di kota pulau dan dermaga. Pada siang hari itu, di sebuah gunung terpencil di pulau itu, sebuah pemandangan terjadi yang membuat seorang kultivator di kultivasi terpencil tercengang. Dia melihat langit biru gelap tak berawan yang jauh tiba-tiba dipenuhi awan dan angin. Awan hitam pekat muncul entah dari mana, menyelimuti gunung yang tandus. Dengan kilatan petir perak dan tepukan guntur yang memekakkan telinga, tampak seolah-olah seekor ular gila sedang menari dengan liar. Pada saat yang sama, ki spiritual surga bumi dari seluruh gunung tandus mulai berputar di sekitarnya dengan tangisan panjang. Sebuah pusaran besar yang membentang 2 kilometer terbentuk di bawah awan hitam, benar-benar menyedot ki spiritual dari jarak lebih dari 10 kilometer dan membuat para pembudidaya nakal di dekatnya sangat tercengang. Mereka semua berjalan keluar dari tempat kultivasi mereka dan buru-buru terbang menuju Gunung Tandus. Meskipun para pembudidaya ini tidak tahu apa-apa dan kurang informasi, banyak dari mereka menyadari bahwa pemandangan yang menakjubkan ini jelas disebabkan oleh seorang senior yang berhasil dalam formasi inti. Ada pembudidaya formasi inti lain yang muncul di laut bintang yang tersebar. Namun, sangat mengejutkan bagi para pembudidaya nakal bahwa seseorang akan mencoba dari inti mereka di daerah dengan ki spiritual yang jarang. Saat mereka merasa kagum dan kagum, mereka ingin melihat hasilnya. Mereka bahkan memiliki harapan samar untuk membentuk semacam koneksi dengan senior ini, mungkin mereka benar-benar bisa menjadi muridnya. Tanpa menunggu mereka tiba, pusaran jauh telah menyerap ki spiritual yang cukup, dan dengan teriakan besar burung phoenix, pusaran runtuh, menyebarkan ki spiritual yang tersisa. Ki spiritual yang tersebar kemudian samar-samar bersinar dengan cahaya pelangi, menciptakan pemandangan yang indah. Setelah itu, awan menyebar, kilat dan guntur menghilang, dan semuanya kembali normal, kembali ke cuaca cerah yang cerah. Pada saat itu, para pembudidaya nakal yang terbang di dekat Gunung Tandus itu, tiba-tiba mendengar suara yang sangat dingin. Mereka yang mendekati gunung ini tanpa izin akan mati. Kata-kata muram itu benar-benar tanpa emosi, menyebabkan banyak pembudidaya tingkat rendah di dekatnya menjadi pucat. Mereka semua tiba-tiba berhenti dan saling memandang. Sangat jelas bahwa senior yang berhasil dalam formasi inti ini tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Setelah melirik satu sama lain untuk sementara waktu, mereka semua tidak berniat untuk tidak patuh bergerak maju dan diam-diam pergi. Tidak lama kemudian,
Berita tentang seorang kultivator yang baru saja mencapai formasi inti telah menyebar ke seluruh Pulau Kera Laut, membuat mereka yang tidak sadar terkejut. Mereka sangat bingung mengapa seorang kultivator memilih untuk menjalani formasi inti di Pulau Kera Laut. Segera setelah itu, sejumlah besar pembudidaya tingkat rendah mulai membuat gua immortal baru di tengah pegunungan tandus. Meskipun pembudidaya formasi inti telah memberikan peringatan dan mereka tidak berani untuk tidak mematuhi dan mendekati gunung terlalu dekat, para pembudidaya nakal semua memilih untuk berkultivasi di dekatnya dengan harapan bahwa mereka mungkin dapat bertemu dengannya. Untuk sementara waktu, tanah di dekatnya berkembang dengan orang-orang. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, gunung tandus telah lama ditinggalkan, dan pembudidaya formasi inti yang dimaksud terbang di langit sekitar 1000 km jauhnya. Dia memiliki pemuda yang tenang terbang bersamanya, Hanli, yang gagal membentuk intinya. Saat Hanli melirik jiwa bengkok yang bermeditasi, wajahnya tenang meskipun merasakan kegembiraan di hatinya. Sebenarnya, dia telah meninggalkan pengasingan sekitar setahun yang lalu setelah minum obat spiritual dan bermeditasi selama 3 tahun. Dia tidak bisa tidak menyerah. Upaya di formasi inti ini pasti gagal karena tidak ada jejak sedikit pun dari esensi sejatinya yang mengeras. Karena itu, dia berhenti berkultivasi dan fokus membantu jiwa bengkok dalam formasi inti. Seiring dengan bantuan kuat dari beberapa obat roh lainnya, jiwa bengkok menemui sukses besar beberapa hari sebelumnya dan akhirnya membentuk inti iblis. Proses yang sangat mulus ini membuat Hanli cukup terkejut dan sangat senang. Setelah Hanli meneriaki para pembudidaya nakal yang datang untuk melihat, dia segera meninggalkan gua immortal dan diam-diam membawa jiwa bengkok dari Pulau Kera Laut. Dia sekarang ingin kembali ke Pulau Hamparan Kecil dan melihat apakah gua immortal sejatinya telah ditemukan atau tidak. Dia yakin bahwa bahkan jika pengejarnya sabar, tidak mungkin mereka memiliki pembudidaya formasi inti yang berjaga di Pulau Hamparan Kecil. Jika itu tidak dijaga, dia akan mengambil semua serangga yang menakjubkan dari gua immortal yang sebenarnya dan terbang jauh, benar-benar meninggalkan Laut Barat Daya. Dengan lautan bintang yang tersebar menjadi sangat besar dan jiwa bengkok memiliki kultivasi formasi inti awal, Hanli pasti akan dapat menemukan lokasi yang cocok. Selain itu, meskipun jiwa bengkok tidak dapat menggunakan pedang kecemerlangan hijau, karena akar spiritualnya yang tidak cocok, dia masih dapat menggunakan harta sihir Eldergu, mangkuk imemorial. Bahkan jika dia tidak dapat sepenuhnya memperbaiki harta karun itu dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya, dia masih bisa menggunakan harta sihir untuk melawan pembudidaya formasi inti lainnya. Selain itu, dia juga telah menyerahkan jimat harta pedang emas kecil dan jimat harta karun tengkorak emas ke jiwa bengkok. Adapun harta jimat pedang kecil, Hanli menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dengan kultivasi formasi inti jiwa bengkok, dia akan dapat mengaktifkan jimat harta karun dengan kecepatan yang jauh lebih besar dan menyerang musuh dalam sekejap, menutupi kekurangannya karena tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan harta karun sihir. Dengan mengingat hal itu, Hanli mengendarai Divine Wind Boat miliknya dengan kecepatan tertinggi, berubah menjadi seberkas cahaya putih yang terbang ke arah Pulau Bintang Pendukung. Sebulan kemudian, Hanli dan jiwa bengkok muncul sekali lagi di atas Pulau Hamparan Kecil. Setelah mencari melalui Pulau Hamparan Kecil dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan pembudidaya, dia dan jiwa bengkok memasuki pulau melalui dermaga dan terbang menuju pegunungan yang berisi gua immortalnya. Meskipun dia masih jauh dari pegunungan, indera spiritual Hanli telah memeriksanya sebelumnya. Hanli tercengang, tidak hanya gua immortal yang benar dan salah yang tidak tersentuh tetapi 3 formasi mantra yang telah dia tempatkan juga. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Setelah penemuan aneh ini, Hanli menjadi lebih waspada dan menghentikan kapal angin surgawi di lokasi yang jauh. Dia tidak memasuki mantra formasi. Sebaliknya, dia dengan muram mengalihkan pandangannya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan pegunungan. Hanli menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tiba-tiba menginjak perahu angin surgawinya dan mulai terbang ke formasi dengan alis terangkat.
Mantra formasi persis sama seperti 4 tahun lalu. Setelah ragu-ragu lebih lanjut, Han Li memasuki gua immortalnya. Dia tidak peduli tentang gua immortal palsu di Gunung Pendek. Sebagai gantinya, dia langsung memasuki gua immortal yang sebenarnya dan menuju ke ruang rahasia yang menampung serangga yang menakjubkan. Ketika Han Li tiba di depan ruang rahasia, rahangnya ternganga. Adegan di depannya membuatnya terpana. Chapter 387. Kumbang Pemakan Emas. Han Li telah menyimpan serangga ajaibnya di beberapa puluh ruangan batu tersembunyi dengan ukuran berbeda. Khawatir bahwa mereka akan melarikan diri, dia telah membentuk formasi kecil di masing-masing dari mereka sehingga mereka tidak akan meruntuhkan tembok. Menurut pemikiran Han Li, karena serangga menakjubkan ini masih muda meskipun memiliki peringkat tinggi, batasan biasa ini seharusnya cukup untuk menahan mereka. Tapi sekarang, formasinya sudah tidak ada lagi dan pintu batu dipenuhi lubang berbentuk heksagonal. Han Li terperanjat dan menghendaki jiwa bengkok untuk mengambil langkah besar ke depan dan membuka pintu batu terdekat, memperlihatkan ruangan yang benar-benar kosong tanpa kehidupan. Han Li menghela nafas ringan. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri, dia masih merasa agak tertekan. Setelah menyapu pandangannya ke ruangan, dia berbalik untuk melihat pintu batu. Kemudian dia tanpa berkata-kata berjalan keluar dan berjongkok di depan pintu yang rusak. Pintu batu itu sangat aneh rusak, dengan lubang-lubang kecil dengan ukuran yang sama tersebar padat di atasnya. Tapi apa yang Han Li tidak mengerti adalah mengapa lubangnya begitu kasar, tidak seperti pemotongan halus yang akan dihasilkan oleh alat sulap. Han Li mengerutkan alisnya dan perlahan berdiri. Dia perlahan menutup matanya dan menyapu indera spiritualnya ke seluruh ruangan. Setelah menemukan bahwa kamar lain sama, Han Li merasa sedikit sakit hati. Tapi tiba-tiba, wajahnya bergerak. Dia membuka matanya untuk mengungkapkan kilatan dingin dan berjalan menuju ruang tersembunyi yang berbeda. Ruangan itu juga kosong, tetapi Han Li masuk tanpa ragu-ragu dan berjongkok, mengambil sesuatu dari lantai batu kapur dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia kemudian membawanya ke matanya dan melihat bahwa itu adalah cangkang serangga seukuran kacang yang berkelap-kelip dengan cahaya keperakan. Itu sangat indah dan tampaknya seluruhnya terbuat dari perak. Han Li kemudian menyentuh cangkang serangga untuk menemukan bahwa cangkangnya sangat halus dan sangat keras. Setelah menundukkan kepalanya dalam perenungan, dia yakin bahwa ini bukan cangkang serangga dari apapun yang dia angkat. Wajah Han Li menjadi serius, dan dia menyipitkan matanya. Dari tengah ruangan ini, Han Li mulai mencari setiap inci gua immortalnya dengan indera spiritualnya. Han Li yakin dia bisa menemukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Han Li membuat penemuan mengejutkan di kebun obatnya. Sebuah bola perak berkilau tergantung di batang pohon bunga yang tebal, tambahan yang tidak diragukan lagi baru-baru ini ke gua immortal. Han Li memanggil jiwa bengkok dan dengan murung berjalan menuju taman obat. Bola perak itu tidak terlalu besar dan hanya seukuran kepala anak kecil. Tapi cahaya peraknya yang berkilau dan menyihir sangat menarik perhatian. Han Li berdiri di pintu masuk taman obat dan dengan penuh perhatian menatap bola perak dalam diam. Dia merasa bahwa dia pernah mendengar tentang bola perak ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun tentangnya saat ini. Terlepas dari itu, dia yakin bahwa objek ini terkait dengan cangkang serangga perak yang dia temukan sebelumnya. Cangkang serangga, pikiran Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menepuk kantong penyimpanannya dan slip batu giok hijau muncul di tangannya. Ini adalah dokumen yang merinci pengalaman budidaya serangga dari pembudidaya roh pengendali yang sebelumnya menempati tubuh jiwa bengkok. Setelah menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya, Han Li segera menemukan bahwa deskripsi serangga peringkat 12 tampaknya relevan. Kumbang pemakan emas, peringkat 12 di antara serangga yang menakjubkan. Bepergian dalam kawanan setan.
Ia suka memakan serangga menakjubkan lainnya dan mahir mengonsumsi 5 logam dan ki spiritual surga bumi. Mereka juga tidak bisa mentolerir panas atau dingin. Hal ini sangat ganas dan cenderung untuk mengumpulkan menjadi sebuah bola. Ia cenderung hinggap di pohon spiritual. Giok dan kayu mampu menangkapnya. Serangga ajaib tipe laba-laba mampu menahannya. Setelah membaca bagian itu beberapa kali, dia merasakan kejutan yang menyenangkan dan mau tidak mau melihat lagi bola perak itu. Meskipun tidak ada instruksi rinci untuk membesarkan serangga menakjubkan ini, dia benar-benar yakin dia akan bersedia menukar semua serangga menakjubkan yang berperingkat lebih rendah dari Goldenback Demon Mantis untuk itu. Menurut apa yang dikatakan slip batu giok, kumbang pemakan emas mampu memakan apa saja, selain batu giok atau kayu. Karena itu, menangkap mereka cukup sulit, tetapi Hanli untungnya memiliki 2 laba-laba bloodjet. Meskipun peringkat mereka jauh lebih rendah daripada kumbang pemakan emas, mereka masih bisa menahannya. Slip Giok telah menyebutkan bahwa kumbang pemakan emas perak yang baru menetas sangat rentan terhadap binatang ajaib tipe laba-laba yang berperingkat setidaknya 1 tingkat tinggi, seperti 2 laba-labanya sendiri. Namun, dia pertama-tama ingin menguji apakah serangga ini sekejam yang dijelaskan dalam slip batu giok. Bengkok jiwa melangkah maju dalam langkah besar dan berdiri di depannya. Jiwa bengkok kemudian memancarkan cahaya merah darah dan membuka tangannya sebelum tiba-tiba terbang dalam seberkas cahaya merah. Dia akhirnya meraih bola itu tanpa kesulitan, dan itu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hanli membelai hidungnya dan merasa sedikit kecewa. Penggarap sekte roh pengendali telah membual tentang keganasan serangga ini, tapi mengapa begitu lambat? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hanli meminta jiwa bengkok untuk mengujinya menggunakan metode lain. Dengan kilatan tak menyenangkan yang terpancar dari mata bengkok jiwa, dia melambaikan tangannya dan sihir hijau menghantam cahaya darah yang mengelilingi bola perak. Tiba-tiba, cahaya darah berangsur-angsur berubah menjadi ungu dan dengan cepat terbakar menjadi api iblis yang mengesankan. Api iblis yang menyihir memanggang bola perak. Akhirnya, bola perak itu muncul seolah-olah terbuat dari pasir dan mulai pecah menjadi bintik-bintik perak, menghasilkan suara mendengung. Hanli dengan hati-hati melihatnya dan melihat bahwa bintik-bintik perak itu adalah serangga terbang seukuran kedelai. Terlepas dari gigi tajam yang bisa dilihat dengan mata telanjang, mereka tampak persis sama dengan kumbang biasa dan tidak terlihat mencolok sama sekali. Hanli bingung, bukankah ini kumbang pemakan emas? Mungkinkah dia salah? Tapi setelah melihat mereka lebih lama lagi, Hanli tercengang. Api iblis Kruk Soul tidak membakar kumbang sama sekali. Tidak hanya mereka tidak terluka, tetapi tidak percaya, mereka memakan api iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah dari api ungu telah menghilang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Hanli menjadi liar dengan sukacita. Dia langsung membuka tas kulit di pinggangnya dan melepaskan 2 laba-laba bloodjet dengan kilatan cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia memberi perintah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Contoh ketika api terakhir dari api iblis dimakan oleh serangga pemakan emas, kedua laba-labanya mengeluarkan cairan putih bersinar dari mulut mereka yang berubah menjadi 2 jaring selebar 3 meter. Mereka jauh berbeda dari jaring biasa. Jaring anyaman mereka yang sangat halus meninggalkan celah yang terlalu kecil bagi kumbang perak untuk melarikan diri. Kumbang pemakan emas mendeteksi bahaya dan segera berubah menjadi panah perak, berusaha keras untuk menembak keluar dari jaring. Pupu. Kedua jaring laba-laba dengan kuat menahan serangan dari panah perak, mengubah jaring menjadi bola dan menyebabkan kumbang pemakan emas menjadi panik. Setelah mengeluarkan jeritan memekakkan telinga, mereka mulai merobek jaring laba-laba dengan gigi mereka, berniat untuk melepaskan diri dari jaring laba-laba dan melarikan diri. Kedua laba-laba tidak memberi mereka kesempatan seperti itu dan terus memuntahkan seteguk cairan putih. Dalam sekejap mata, kumbang terperangkap dalam bola jaring besar. Hanli tahu bahwa jaring laba-laba tidak akan bisa menjebak serangga pemakan emas dalam waktu lama, jadi dia buru-buru mengeluarkan kotak giok dan dengan cepat memasukkan bola jaring ke dalamnya.
Setelah itu, dia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Biasanya, binatang iblis hanya bisa ditampung dalam kantong binatang roh khusus. Jika tidak, mereka akan mati lemas karena kekurangan udara di kantong penyimpanan biasa. Namun, serangga ajaib peringkat tinggi berbeda karena mereka memiliki vitalitas yang tak tertandingi dan dapat bertahan hidup di kantong penyimpanan tanpa udara. Jika tidak, pembudidaya sekte roh pengendali itu pasti tidak akan membawa begitu banyak larva serangga di kantong penyimpanannya. Secara alami, jika dia benar-benar ingin menggunakan binatang buas untuk bertarung, tas khusus untuk binatang buas adalah yang terbaik. Tidak hanya dia bisa memanggil mereka dengan lebih mudah, tetapi juga akan lebih nyaman untuk melatih mereka. Yang paling penting, kantong khusus mampu menyimpan binatang iblis dengan ukuran yang lebih kecil, di mana kantong penyimpanan biasa tidak mampu mengecilkan makhluk hidup. Jadi, bahkan jika itu adalah binatang iblis serangga yang menakjubkan, mereka masih harus disimpan dalam kantong binatang roh jika mereka terlalu besar. Setelah menyingkirkan kotak giok, Han Li menyapu indera spiritualnya melalui gua immortalnya sekali lagi, takut dia melewatkan sesuatu. Selain menemukan banyak lubang kecil dan padat di gudangnya, Han Li tidak menemukan hal lain. Lubang-lubang kecil itu seharusnya merupakan bekas yang tertinggal sejak kumbang pemakan emas menggali gua immortalnya. Karena Han Li tidak lagi berani tinggal di gua immortal ini, dia segera pergi dan terbang setelah mengambil 3 formasi sihirnya. Chapter 388. Kekuatan Iblis Jiwa Bengkok. Setelah terbang sekitar 5 km dari pulau hamparan kecil, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghentikan perahu angin surgawi miliknya. "Jangan bersembunyi, ungkapkan dirimu," Han Li berbicara dengan tenang sambil menghadap ke depan. "Yi!" Teriakan kejutan datang dari area kosong. Dengan kilatan kecemerlangan pelangi, 8 pembudidaya yayasan pendirian muncul tidak jauh di depannya. "Han Li, untuk mendapatkan pil debu, kamu dan Jiwa Bengkok membunuh murid Tuan Pulau Bintang Ekor dan para pembudidaya lain yang terlibat. Sekarang, kami datang sebagai penegak atas perintah Tuan Pulau kami. Anda harus segera memasuki tahanan kami sehingga kami dapat mengirimkan Anda ke Tuan Pulau Zantai untuk dihukum." Seorang pembudidaya yayasan pendirian terlambat di antara kelompok dengan bangga berteriak kepada Han Li. Untuk membodohi yang lain, Han Li dan Jiwa Bengkok telah menahan kultivasi mereka sendiri. Akibatnya, kelompok itu salah menilai kultivasi mereka dan tampak tanpa beban. Meskipun mereka agak terkejut bahwa Han Li telah menemukan dan menghancurkan penyergapan mereka, dengan kultivasi dan jumlah mereka yang unggul, mereka seharusnya dapat dengan mudah menangani mereka. Akibatnya, mereka ceroboh dan mengambil pendekatan langsung dan belak-belakan. Setelah dengan tenang mengukurnya, Han Li dengan hambar berkata, "Kamu adalah pembudidaya dari Pulau Bintang Pendukung? Apakah Anda memiliki bukti bahwa saya membunuh para pembudidaya lain itu?" Setelah mendengar ini, seorang lelaki tua berambut putih di antara mereka tertegun sejenak sebelum mencibir dan berkata, "Apa? Anda masih ingin berdalih terhadap kesaksian dari 6 tetua Istana Persatuan Miao? Jangan terlalu berharap, Tuan Pulau kami telah mengatakan bahwa kalian berdua sangat licik dan kami harus segera menghancurkan kultivasi kalian." Ekspresi Han Li sedikit berubah. Dengan wajah tertutup lapisan niat dingin, dia berkata, "Hancurkan kultivasi kita? Apakah Tuan Pulau Anda tidak berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan kami? Hei, kalian berdua telah melarikan diri dalam rasa bersalah selama beberapa tahun, bukti telah lama dikumpulkan. Apa yang harus diselesaikan? Semuanya, pergi, mari kita bawa keduanya kembali untuk mendapatkan hadiah." Pria tua berambut putih itu menoleh, dan dengan tidak sabar memanggil yang lain dengan mata lebar. Tiba-tiba, para pembudidaya bertindak tanpa berbicara lebih jauh, melepaskan alat sihir mereka ke arah Han Li dalam garis-garis cahaya yang sombong. Han Li menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Bagaimana mungkin ini berniat untuk menghancurkan kultivasinya?
Sepertinya mereka menatapnya dengan niat membunuh dan bermaksud untuk melenyapkannya. Meskipun dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah atau tidak, Han Li tidak punya pilihan selain menyingkirkan para pembudidaya ini. Jiwa bengkok, bunuh mereka. Jangan biarkan satu pun melarikan diri. Sementara suara Han Li tidak keras, itu lebih dingin dari es. Jiwa bengkok, yang telah berdiri tak bergerak di belakang Han Li, diam-diam melangkah maju dan melepaskan cahaya merah darah yang mencengangkan. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya diselimuti oleh bola cahaya yang menyilaukan. Kemudian dengan desisan lembut, cahaya kuning menyala di bawah kaki bengkok jiwa dan dia menembak ke arah alat sulap yang mendekat. Dengan beberapa kilatan cahaya, pancaran alat sulap yang masuk menghilang, dan mereka langsung diselimuti oleh penghalang cahaya merah darah selebar 100 meter, menjadi benar-benar lamban. Jiwa bengkok muncul di tengah cahaya merah darah dan tanpa ekspresi membentuk mantra tangan, meludahkan kata, tahan. Tiba-tiba, alat sihir bergerak maju dan menembak ke arah sisi jiwa bengkok dengan kepatuhan penuh. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka menghilang, sepertinya dia telah mengumpulkannya. Jiwa bengkok kemudian tanpa ekspresi mengalihkan perhatiannya ke kelompok penegak. Adegan itu membuat mereka tercengang. Kultivator formasi inti. Dia adalah seorang kultivator formasi inti. Dengan kultivasi sejati jiwa bengkok terungkap, kultivator yang meneriakkan ini menjadi pucat. Yang lain sama terkejutnya, tetapi dua pembudidaya yang cerdas segera berbalik dan buru-buru pergi. Pemimpin mereka, lelaki tua berambut putih, tidak lagi memiliki sedikit pun arogansi. Hanya ekspresi tidak percaya yang tersisa di wajahnya. Bertindak di bawah perintah Han Li, jiwa bengkok tidak mungkin membiarkan siapapun melarikan diri. Matanya menjadi merah seperti darah sementara dia tanpa emosi menatap dua orang yang melarikan diri. Dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan menembakkan sinar merah-merah yang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, berkas cahaya sudah menangkap mereka. Salah satu pembudidaya mengenakan baju besi kuning bumi yang berkilau, dan pembudidaya lainnya terbungkus dalam rantai cahaya biru yang jelas luar biasa. Tetapi hanya dengan sedikit sentuhan sinar, baik alat sulap dan para pembudidaya berubah menjadi abu, memadamkan pikiran untuk melarikan diri oleh para pembudidaya lain dan membuat wajah mereka pucat pasi. Pria tua berambut putih itu ketakutan dan buru-buru berteriak, "Senior salah paham. Ini semua salah paham." Jiwa bengkok tidak memperhatikan kata-katanya yang mengelak. Dengan gemetar bahunya, cahaya darah terpisah dari tubuhnya dan terbang, membentuk awan darah besar di atas kelompok penegak. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia melepaskan seberkas cahaya ungu yang sepertinya menyalakan awan darah seolah-olah itu adalah percikan minyak. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan api ungu, dan para pembudidaya ditekan dari segala arah. Para pembudidaya di bawah semuanya menunjukkan ekspresi putus asa saat mereka masing-masing melepaskan alat sihir pertahanan mereka sambil dengan keras memohon belas kasihan. Tetapi di bawah tatapan sedingin es dari jiwa bengkok, api iblis ungu mengubah semua alat ajaib dan pembudidaya menjadi debu hanya dalam beberapa saat. Sosok jiwa bengkok kabur dan muncul kembali, memegang semua kantong penyimpanan mereka di tangannya. Han Li telah mengambil kantong penyimpanan dari dua orang yang melarikan diri dan terbang kembali ke sisi jiwa bengkok. "Ayo pergi, ini akan menjadi merepotkan jika ada pembudidaya formasi inti yang datang." Han Li melihat ke segala arah sebelum bergumam seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri dan jiwa bengkok. Setelah jiwa bengkok diam-diam kembali ke perahu angin surgawi dengan kabur, Han Li segera berangkat, terbang jauh saat perahu angin surgawi menjadi seberkas cahaya putih. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya biru dan merah terbang dari arah Pulau Bintang Stalwar, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di area di mana jiwa bengkok telah membunuh para penegak hukum. Setelah pancaran yang menyilaukan memudar, seorang pria tua dengan ekspresi licik dan seorang pria paruhbaya yang memancarkan ki abu-abu muncul mengambang di udara. Seharusnya di sini, fluktuasi ki spiritual belum hilang.
Sepertinya pembunuhnya pergi baru-baru ini. Pria paruh baya itu berkata dengan muram. Salah satu penegak yang telah bertugas di Pulau Hamparan Kecil adalah murid pria paruh baya itu. Ketika muridnya meninggal, tablet jiwa yang dibuat dari teknik rahasia telah mengungkapkan pertanda gelap. Pria paruh baya itu langsung menemukan bahwa muridnya telah mengalami kecelakaan, tetapi dia saat ini menjadi tamu di Gua Immortal teman baiknya. Mereka terbang secepat mungkin, tapi dia tidak menyangka dia akan terlambat. Setelah menunjuk ke arah Hanli melarikan diri, dia perlahan berkata, "Tuan Pulau Yuan." Dia seharusnya melarikan diri ke arah itu. Saya akan menggunakan teknik tracer transien untuk menyelidiki sejenak. Jika kita mengejar si pembunuh, ada kemungkinan 30% kemungkinan kita akan bisa menghentikannya. Baik, jika kita berdua mengejar, kita pasti akan menghentikan si pembunuh. Tubuh pria paruh baya itu berkembang dengan ki abu-abu dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Menurut tabrakan ki spiritual di daerah itu, tampaknya pembunuhnya harus menjadi pembudidaya formasi inti. Meskipun dia bertindak sendiri, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia menemani kultivator lain. Apakah rekan Dao Yuan benar-benar ingin berbenturan dengan para pembudidaya dengan kekuatan yang sama atas seorang murid biasa? Pria tua itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan dengan sungguh-sungguh berusaha menghalangi pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu awalnya tercengang setelah mendengar ini, tetapi dia segera menjawab dengan wajah tidak senang, "Jangan bilang bahwa muridku mati sia-sia. Jika ini untuk keluar, maka bukankah aku akan ditandai sebagai pengecut? Hehe, selain aku, siapa lagi yang tahu? Bukan hanya pembunuhnya seorang pembudidaya formasi inti, tetapi karena dia berani membunuh dengan santai di dekat Pulau Bintang Stalwar, dia jelas bukan seseorang dari Laut Barat Daya. Secara alami, tidak akan ada omong kosong yang dibicarakan tentang itu dan bagi saya bukan seseorang yang menyemburkan gosip. Karena itu, selama kita kembali dan mengatakan bahwa kita telah datang terlambat, maka masalah ini dapat diselesaikan. Jika tidak, Anda akan melakukan pertempuran dengan seorang kultivator yang tidak dikenal dengan peringkat yang sama untuk murid biasa. Risikonya sama sekali tidak sepadan. Setelah tertawa sejenak, dia menyatakan ketidaksetujuan. Setelah mendengar ini, kemarahan Tuan Pulau Yuan berangsur-angsur menghilang, dan dia mengungkapkan ekspresi termenung. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, ekspresinya menjadi tenang sekali lagi dan dia menangkupkan tangannya ke orang tua itu, berkata, "Terima kasih banyak atas peringatan rekan Daoiki. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Mari kita kembali. Di masa depan, saya akan memperlakukan klan murid itu dengan sangat baik dan kemudian saya akan membiarkannya. Itu akan sesuai, karena kita adalah orang-orang yang mengejar Dao abadi untuk waktu yang lama. Hidup kita bahkan lebih berharga. Jika kita ingin menghadapi bahaya, maka itu harus dibayar dengan harga yang cukup," kata lelaki tua itu sambil menyembunyikan senyum sinis. Namun, para penegak ini harus berjaga-jaga di Gua Immortal Pulau Minor Expanse. Bagaimana mereka bisa memprovokasi seorang pembudidaya formasi inti yang bepergian untuk membunuh mereka? Mungkinkah mereka memiliki hubungan dengan 2 buronan-buronan dari 3 pulau utama dan 6 istana bersatu? Pria paruh baya itu dengan cepat menjadi bingung meskipun banyak pertimbangan. "Cukup, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungan Anda dengan 6 istana bersatu terlalu dangkal untuk rajin mengejar keduanya. Karena saya adalah wakil Tuan Pulau dan Anda adalah Tuan Pulau, apakah ada gunanya mengkhawatirkan hal ini secara membabi buta?" Pria tua itu mendengus dan memasang ekspresi masam. Setelah mendengar ini, pria paruh baya itu tersenyum tipis. Setelah itu, Tuan Pulau Yuan dan lelaki tua itu mengobrol sejenak sebelum kembali ke pulau itu. Chapter 389. Kota Bintang Surgawi dan Istana Bintang. Hanli tidak tahu bagaimana potensi krisis itu dapat diselesaikan dengan sendirinya. Karena itu,
dia terus bertindak hati-hati dan terbang ke timur laut karena dia sekarang menjadi buronan dan tidak mampu lagi bertahan di laut barat daya. Namun, jika dia pergi ke tempat lain, dia akan membutuhkan peta area tersebut, tetapi Han Li hanya memiliki peta laut barat daya. Karena kekurangan ini, Han Li berhenti di Pulau Acak setelah sebulan terbang. Meskipun pulau itu tidak besar, ia memiliki kota pasar yang sangat makmur karena letaknya di perbatasan Laut Barat Daya dan wilayah lainnya. Ingin berhati-hati, Han Li menyembunyikan penampilan dirinya dan jiwa bengkok menggunakan teknik rahasia dan bahkan mengenakan jubah sesudahnya. Dengan demikian, terlepas dari mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi daripada jiwa bengkok, mereka hanya akan dapat melihat lampu merah samar dengan indera spiritual mereka. Selama sisa hari itu, Han Li mengisi kembali sejumlah besar bahan dari kota pasar pulau dan membeli banyak catatan yang menyajikan informasi tentang keadaan berbagai area laut bintang yang tersebar bersama dengan peta masing-masing. Dia akhirnya menghabiskan cukup banyak. Ada sejumlah besar toko di pulau itu yang sangat gembira karena pemboros yang hebat tiba. Setelah membeli semua yang dia inginkan, Han Li tidak berani berlama-lama dan meninggalkan pulau kecil itu pada hari yang sama. Sambil duduk di Divine Wind Boat-nya, Han Li mengeluarkan batu giok satu demi satu dan membacanya dengan cermat. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia menghela nafas panjang, melemparkan slip batu giok ke dalam kantong penyimpanannya, dan memasuki perenungan yang mendalam. Setelah dengan hati-hati membaca slip batu giok, Han Li memiliki pemahaman umum tentang laut bintang yang tersebar. Laut bintang yang tersebar sangat besar, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa luas sebenarnya mereka. Karena tidak ada yang cukup bodoh untuk mencoba menjelajahi keseluruhannya, peta laut hanya memetakan sebagian kecil dari laut bintang yang tersebar. Ini adalah fakta yang diakui oleh semua pembudidaya laut bintang yang tersebar. Wilayah laut yang dieksplorasi biasanya disebut sebagai laut bintang dalam, sedangkan wilayah yang belum dijelajahi dikenal sebagai laut bintang luar. Biasanya ketika seseorang berbicara tentang laut bintang tersebar, mereka sebenarnya mengacu pada laut bintang dalam. The Outer Star Seas juga dikenal dengan nama menakutkan dari Demon Seas dan merupakan rumah bagi binatang iblis raksasa yang tak terbayangkan. Mereka dikatakan tidak lebih lemah dari pembudidaya Naschen Sol. Pembudidaya kelas rendah yang tidak berkelana ke laut bintang luar akan menganga cukup lama setelah mendengar ini. Catatan bahkan mengatakan bahwa di zaman kuno, terlepas dari apakah itu laut dalam atau luar, binatang iblis berkuasa, dan para pembudidaya terperangkap di pulau-pulau kecil yang terpencil. Setelah waktu yang tidak diketahui, generasi sebelumnya dari Skateret Star Seas berhasil membunuh binatang iblis satu persatu, membuka jalan bagi pengembangan Inner Star Seas saat ini. Sampai hari ini, negara adidaya bernama Istana Bintang memerintah seluruh laut bintang yang tersebar. Negara adikuasa ini telah ada begitu lama sehingga bahkan catatan kuno tidak menyebutkan kapan pertama kali terbentuk. Sementara asal-usul penciptaannya tidak pasti, beberapa percaya bahwa itu didirikan oleh para tetua kuno yang melenyapkan binatang iblis. Yang lain mengatakan bahwa seorang pahlawan kuno menyatukan laut bintang yang tersebar pada saat itu, sementara rumor lainnya tidak ada habisnya dan sama-sama diperebutkan. Istana Bintang saat ini telah mendirikan kota bintang surgawi transenden mereka di sebuah pulau besar di pusat laut bintang yang tersebar. Ini adalah dua penguasa kota, Sage Bintang Surgawi, memerintah seluruh sekte dari kota mereka. Kedua penguasa kota itu sangat misterius dan tidak pernah meninggalkan kota bintang surgawi atau mengungkapkan diri mereka di depan umum. Karena itu, tidak ada orang luar yang melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Namun, dikabarkan bahwa kedua orang bijak itu bukanlah pembudidaya Naschen Sol yang terlambat, tetapi sebaliknya, mereka adalah makhluk surgawi pada tahap transformasi dewa. Bagaimanapun, Sage Bintang Surgawi telah terkenal selama hampir 1000 tahun. Bagaimana pembudidaya biasa bisa hidup begitu lama? Terlepas dari Istana Surgawi dan Kota Bintang Surgawi, ada 8 wilayah luar dan 4 wilayah dalam di Laut Bintang Dalam.
Masing-masing dari 3 pulau terbesar di wilayah tersebut bertugas untuk mengatur secara langsung wilayahnya masing-masing. Kota-kota ini secara kolektif dikenal sebagai 24 kepulauan bintang luar dan 12 kepulauan bintang dalam. Mereka semua tunduk pada kota bintang surgawi. Adapun pulau bintang pendukung yang pernah ditinggali Hanli, itu adalah salah satu pulau bintang luar kota bintang surgawi. Dengan penambahan banyak pulau kecil di Pulau Bintang, Istana Bintang benar-benar memiliki sedikit otoritas. Tetapi yang paling menonjol adalah bahwa Istana Bintang menunjuk penguasa Pulau Bintang melalui 2 metode. 12 kepulauan bintang dalam masing-masing dikelola oleh 6 orang yang dipilih oleh 2 orang bijak agung. Adapun 24 pulau bintang luar, Kota Bintang Surgawi akan menjadi tuan rumah kompetisi 100 tahun di mana pemenang terakhir masing-masing akan menjadi penguasa pulau dan menikmati status penguasa daerah. Dengan demikian, kompetisi 100 tahun yang diselenggarakan di Kota Bintang Surgawi dikenal sebagai Majelis Pemilihan Bintang. Setiap kali diadakan, hampir semua pembudidaya kelas atas dari Laut Bintang yang tersebar berkumpul di kota. Beberapa pembudidaya datang dengan mimpi menjadi penguasa pulau, sementara yang lain hanya ingin memperluas wawasan atau bersosialisasi. Bahkan ada yang ingin menggunakan kesempatan untuk bertukar pil obat, bahan, seni kultivasi dan barang-barang lainnya. Karena dianggap sebagai kesempatan yang cepat berlalu, Kota Bintang Surgawi penuh sesak selama waktu ini. Tetapi bahkan tanpa kesibukan tambahan dari Majelis Pemilihan Bintang, Kota Bintang Surgawi adalah kota yang ramai di mana para penjahat dan pahlawan tinggal. Terlepas dari larangan pertempuran di kota-kota dan pajak batu roh untuk tempat tinggal jangka panjang, Istana Bintang meninggalkan kota sendirian, memungkinkannya menjadi tempat kebebasan di mana para pembudidaya dari semua peringkat bisa datang dan pergi sesuka hati. Adapun pembudidaya jahat yang dicari, selama mereka tidak menimbulkan masalah di kota, Istana Bintang tidak akan mengambil inisiatif untuk menangkap mereka. Klan pedagang besar sangat puas dengan lingkungan yang begitu bebas dan memiliki toko yang didirikan di kota sepanjang tahun. Mereka juga mendirikan pelelangan masing-masing dan bahkan memperoleh banyak jenis bisnis penghasil batu roh. Dengan demikian, jumlah barang langka yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui Kota Bintang Surgawi dari Laut Bintang yang tersebar setiap tahun. Selain itu, Kota Bintang Surgawi memiliki alasan lain untuk menarik begitu banyak pembudidaya. Istana Bintang telah membentuk formasi transportasi di kota yang mengarah langsung ke Laut Bintang luar. Selama seseorang membayar sejumlah besar batu roh, mereka dapat berteleportasi ke banyak kepulauan binatang iblis dengan berbagai ukuran di Laut Bintang luar. Pulau-pulau terpencil ini didirikan oleh generasi sebelumnya dan semuanya berisi ki spiritual. Ketika seseorang tiba di pulau-pulau ini, pembudidaya akan dapat membunuh semua jenis binatang iblis di laut terdekat dan menjual inti iblis untuk batu roh kembali di Kota Bintang Surgawi. Adapun nilai batu roh, inti binatang iblis kelas 5 bisa dijual seharga hampir 1000 batu roh. Adapun batu roh kelas 6, keuntungannya akan cukup untuk mendanai pembudidaya yayasan pendirian seumur hidup. Dengan demikian, sejumlah besar pembudidaya setiap tahun datang ke Kota Bintang Surgawi untuk menggunakan formasi transportasi. Lagi pula, terbang langsung ke Laut Bintang luar tanpa menggunakan formasi transportasi tidak hanya akan memakan waktu yang sangat lama, tetapi juga akan sangat berbahaya untuk terbang tanpa arah seperti lalat rumah tanpa kepala. Dengan pemikiran itu, Hanli memutuskan untuk pergi ke Pulau Bintang Surgawi dengan hampir tanpa pertimbangan. Terlepas dari keamanan atau perolehan inti iblis, dia merasakan ketertarikan ke kota ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja, ada kekuatan lain dengan kekuatan yang berbeda-beda selain dari Istana Bintang di Laut Bintang yang tersebar, seperti Aliansi Pedagang 4 Kebebasan, Sekte Pesona Iblis, 3 Sekte Abadi, Pulau Naga Malam, dan sebagainya. Tentu saja, Pulau Zenith Yin dan 6 istana bersatu juga merupakan kekuatan yang signifikan. Setelah Hanli diam-diam menyortir informasi ini di benaknya, dia mengeluarkan peta Laut Bintang yang tersebar dan dengan hati-hati melihatnya. Setelah memutuskan tujuannya, Hanli menembus udara,
mengubah Divine Wind Boat menjadi seberkas cahaya putih. Beberapa bulan kemudian, cahaya putih melesat melewati udara di atas laut. Berdiri di atas kapal adalah Han Li, lelah karena perjalanan panjang tanpa henti. Perjalanan yang begitu panjang dan sulit sebenarnya merupakan pengalaman yang langka bagi Han Li. Ini karena selama seluruh perjalanannya, dia berusaha untuk mengembangkan teknik pengembangan hebat sambil terbang dengan alat sihirnya tanpa akhir. Sejak awal, multitasking telah terbukti sangat menantang, dan teknik yang membagi kesadaran seseorang untuk mengendalikan banyak boneka tidak mudah untuk diolah. Saat dia membagi perhatiannya saat berkultivasi, dia sering membuat banyak kesalahan. Perahu angin surgawi kadang-kadang mulai terbang miring, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi untuk memisahkan akal sehatnya. Dia tidak membuat kemajuan apapun selama beberapa hari, tetapi pepatah lama terbukti benar bahwa latihan benar-benar membuat sempurna. Setelah upaya dan gangguan yang tak terhitung jumlahnya, Han Li akhirnya bisa dengan paksa mengolah teknik pengembangan besar saat terbang. Namun, Han Li telah menyerah pada multitasking dan fokus untuk terbang ke depan sambil berdiri di depan perahu angin surgawi. Setengah bulan kemudian, Han Li menilai bahwa dia telah tiba di dekat kota bintang surgawi mengingat pengaturan pulau-pulau terpencil yang telah dia lewati dan merasakan hatinya bergetar karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, ekspresi Han Li sedikit berubah setelah dia samar-samar melihat titik hitam di kejauhan yang tampak besar. Han Li langsung menginjak alat ajaibnya, mempercepat kedatangannya. Chapter 390. Kota Besar. Sesaat kemudian, titik hitam di kejauhan berangsur-angsur tumbuh lebih besar saat dia mendekat, perlahan mengungkapkan bayangan hitam besar. Meskipun dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas, siluetnya yang menonjol membuat Han Li terpesona oleh keindahannya yang menakjubkan. Ketika Han Li terbang agak lebih dekat, dia bisa secara kasar melihat isi bayangan itu. Itu adalah sebuah kota besar yang membentang di seluruh pulau. Tapi yang paling membuat Han Li tercengang adalah kota itu benar-benar berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu tidak diletakkan di tanah datar, sebaliknya, gunung yang menjulang tinggi di tengah pulau berfungsi sebagai fondasi dan bangunan-bangunan dibangun dalam lingkaran konsentris di sekitarnya. Bagian bawah gunung besar itu memiliki deretan bangunan yang membentang ke ujung pulau tanpa celah. Ini tanpa diragukan lagi adalah kota bintang surgawi, kota terbesar di laut bintang yang tersebar. Dari langit, gedung-gedung yang padat tampak sekecil semut. Adegan itu membuatnya terkejut sampai dia berada sekitar 20 km jauhnya dari pulau itu, di mana dia terpaksa memperlambat kapal angin surgawinya. Han Li tidak lagi sendirian di langit terdekat. Garis-garis cahaya jauh dan dekat mulai sesekali muncul, terbang menuju kota bintang surgawi. Han Li dalam hati menghela nafas. Reputasi Heavenly Star City memang layak. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia melihat banyak pembudidaya. Begitu dia berada sekitar 10 km jauhnya, ada lebih banyak lagi berbagai lampu berwarna yang berterbangan. Dia bahkan melihat beberapa kapal besar di bawahnya, membelah angin dan ombak. Tapi yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah para kultivator yang memilih untuk berlayar dengan perahu kecil atau bahkan menunggangi binatang iblis kelas rendah di laut daripada terbang dengan alat ajaib. Han Li menggelengkan kepalanya. Setelah pulih dari kekagumannya, dia berakselerasi menjadi seberkas cahaya. Setelah beberapa saat, tiba di pantai Pulau Bintang Surgawi. Dia sekarang telah menemukan bahwa pulau itu dikelilingi oleh tembok batu yang tinggi sekitar 100 meter. Han Li juga dapat melihat bahwa tembok laut yang luas memiliki lebih dari selusin gerbang dengan berbagai ukuran. Sementara ada pelabuhan yang ditujukan untuk kapal fana dan teluk untuk beristirahat binatang iblis, sebagian besar lalu lintas masuk, pembudidaya tunggal, memasuki kota melalui gerbang kecil. Dengan demikian, Han Li terbang menuju gerbang kota kecil dalam seberkas cahaya biru. Meskipun itu adalah salah satu gerbang yang lebih kecil, ketika Han Li mendekatinya,
dia melihat bahwa gerbang itu tingginya lebih dari 24 meter dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dengan senyum tipis. Di depan Hanli berdiri seorang wanita bermartabat, berpakaian biru yang kultivasinya tampaknya berada di tengah-tengah pendirian yayasan. Berdiri di bawah gerbang kota, dia dengan elegan berbicara kepada dua pembudidaya berpakaian putih. Setelah dia menyerahkan beberapa batu roh, dia dengan santai mengenakan cincin biru yang mereka berikan padanya dan memasuki kota dengan langkah ringan. Hanli kemudian dengan tenang berjalan dengan jiwa bengkok. Apakah kalian berdua berencana untuk tinggal sementara di sini atau apakah kalian berencana untuk tinggal jangka panjang? Jika, jadi ternyata senior, selamat datang di kota bintang surgawi. Menurut hukum kota, pembudidaya formasi inti diizinkan tinggal jangka panjang gratis di kota. Ini adalah cincin identitas. Tolong pegang dengan hati-hati. Pembudidaya berpakaian putih mulai berbicara tanpa berkedip, tetapi di tengah jalan, dia menyadari jiwa bengkok adalah pembudidaya formasi inti dan buru-buru mengeluarkan sesuatu dari lengan bajunya. Setelah mengukur jiwa bengkok karena terkejut, dia buru-buru berbicara dengan nada hormat dan menyerahkan cincin merah kepadanya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota bintang surgawi. Untuk apa cincin ini? Kata jiwa bengkok dengan suara kasar. Cincin roh adalah sertifikasi statusmu. Penggarap yang hanya tinggal di sini sementara memakai cincin biru dan hanya perlu membayar 3 batu roh untuk masuk. Cahaya roh pada cincin biru hanya bertahan selama 7 hari. Setelah itu, pemakai cincin harus meninggalkan kota bintang surgawi atau pergi ke gerbang kota dan mendapatkan yang baru. Cincin merah adalah untuk pembudidaya yang mengambil tempat tinggal permanen. Pembudidaya biasa diharuskan membayar 800 batu roh untuk itu. Cahaya roh cincin merah itu abadi dan akan mengingat pemiliknya setelah menyerap esensi darah mereka. Karena hanya akan bersinar untuk pemiliknya, tidak perlu khawatir orang lain akan mencurinya. Jiwa bengkok diam-diam menganggukkan kepalanya dan mengambil cincin itu. Dia kemudian meneteskan esensi darahnya di atasnya setelah sedikit ragu dan meletakkannya di jarinya. Saya harus menyusahkan rekan Daoi untuk memberi saya cincin merah. Saya juga berencana untuk tinggal di kota ini untuk beberapa waktu. Sambil tersenyum, Hanli mengeluarkan 800 batu roh dari kantong penyimpanannya dan menawarkannya kepada salah satu pembudidaya. Kedua pembudidaya berpakaian putih tampak agak terkejut, tetapi tanpa berkata-kata mengambil batu roh dan menyerahkan cincin merah kepada Hanli. Hanli juga meneteskan esensi darahnya ke cincin dan memakainya sebelum memasuki kota dengan jiwa bengkok. Jalan-jalan melewati gerbang tidak bisa dianggap sempit atau lebar. Itu lebih dari cukup lebar untuk dilalui 4 orang sekaligus atau mungkin 2 gerbong. Sisi jalan dipagari dengan deretan bangunan batu kapur. Dari pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah toko fana, dan tidak ada yang pantas untuk dilihat. Sepertinya tidak ada pembudidaya di jalanan dengan hanya beberapa manusia yang berbelanja dan mengobrol, tidak ada hadiah yang menarik minat Hanli. Setelah pemeriksaan cepat, dia dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa sejumlah besar cahaya beterbangan, masing-masing menunjukkan seorang kultivator yang membumbung di atas alat ajaib mereka. Kota terbesar di Skateret Starseas sebenarnya tidak memiliki batasan udara. Itu akan membuat segalanya menjadi mudah baginya dan jiwa bengkok. Hanli kemudian mengeluarkan Divine Windbolt-nya dan bermaksud lepas landas sebelum diganggu. Tuan Dewa, mohon tunggu. Seorang pria dari sisi jalan berteriak, berjalan keluar dari toko dan dengan hormat memberi hormat kepada mereka. Dia adalah pria kurus dengan kumis miring. Keduanya memperhatikannya dengan seksama tetapi menemukan bahwa dia adalah manusia fana yang sama sekali tidak memiliki fluktuasi kekuatan sihir. Hanli mengungkapkan sedikit keheranan dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Ada apa? Apa aku pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Pria kurus itu berbicara dengan senyum lebar, "Hei, nama saya Luer, dan ini pertama kalinya saya bertemu dengan dua master abadi ini." Setelah mendengar ini,
Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia mengungkapkan ketidaksenangan. Tapi tanpa menunggu Han Li berbicara, Lu Er buru-buru berkata, "Ini pertama kalinya kamu tiba di kota bintang surgawi, ya?" Tentu saja, para Immortal Master ini cukup asing dengan jalanan dan keadaan kota. Karena saya penduduk asli, saya tahu kota ini serta punggung tangan saya. Jika kedua Master Abadi ini ingin pergi ke suatu tempat atau ingin tahu di mana harus menangani bisnis mereka, saya dapat menyelamatkan Master Abadi dari beberapa masalah jika saya membimbing jalannya. Bantuan saya hanya membutuhkan pembayaran 2 batu roh. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Lu Er menatap Han Li dengan ekspresi penuh harap. Dia sepertinya sudah mengetahui bahwa pemuda itu adalah tuan dari keduanya. Han Li tersenyum tipis dan menjawab, "Jadi itu Lu Er? Jika bantuan Anda memuaskan saya akan memberi Anda 5 batu roh. Tetapi jika Anda membuang waktu saya tidak akan memberi Anda satu pun." Kemudian dengan senyum misterius, Han Li naik ke Divine Wind Boat tanpa memperhatikan Lu Er lebih jauh. Saat Han Li berdiri di atas perahunya, dia menatap Lu Er ke samping. Pada saat ini, wajah manusia tak henti-hentinya berubah antara gelap dan cerah. Setelah dia melihat Han Li menatapnya, dia diam-diam menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah. Saya akan mengikuti Guru Abadi. Saya pasti akan memenuhi harapan para Immortal Master." Han Li samar-samar menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan mengetuk perahu angin surgawinya, segera menenggelamkannya di dekat tanah. Setelah melihat ini, Lu Er buru-buru naik dan dengan hati-hati berdiri di atasnya. Segera setelah itu, perahu angin surgawi perlahan-lahan melonjak dan terbang menuju gunung besar di tengah pulau. Setelah terbang sekitar 100 meter melintasi langit, Han Li menoleh ke arah Lu Er. Dia melihat bahwa meskipun wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan atau intoleransi. Dalam hati menganggukkan kepalanya, Han Li dengan santai bertanya, "Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu terbang dengan alat ajaib. Apakah Anda sering bertindak sebagai pemandu bagi para pembudidaya asing? Sebelumnya, saya telah membantu 6 Immortal Master. Namun, ini baru kedua kalinya saya terbang." Lu Er berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Angin pada ketinggian 100 meter di udara terbukti agak terlalu kuat untuk manusia. Setelah melihat ekspresi Lu Er berubah sedikit menjadi hijau, Han Li tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, lapisan kabut biru menutupi keseluruhan perahu angin surgawi, melindungi ketiganya. Kulit Lu Er segera membaik setelahnya. Tetapi tanpa menunggu Lu Er mengucapkan terima kasih, Han Li bertanya, "Pertama-tama, beritahu saya di mana saya dapat menemukan tempat untuk berkultivasi dengan damai." Bersambung ke chapter 391. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.